Harap Jod. Yuka tidur. Gue 2 hari lalu masih sampai jam 10 pagi loh. Satu orang tidur. Ya udah Gue gak rasa hari doang loh. Gue janji gak bakal tidur cepat lagi loh sampai hari terakhir. Yuka geri lah. Tapi lu tau sih konsep dengan lu tau sih konsep kalau misalnya lu salah bukan berarti lu benar. Maksudnya kalau lu lebih salah bukan berarti lu benar. Lebih baik lebih mendingan bukan berarti lu lebih benar. Lu mendingin nih. Misal gue salah. Tadi. Gue salah tapi salah lu lebih dikit. Itu samanya salah. Samanya salah. Oh, membandingkan 2 kesalahan Ya, tidak itulah menjadikan kalimatnya. Tetap salah. Iya. Gini, oke. Lu kan bangun sampai jam 10. Itu menurut tuh kan Jangan jadi berantem dulu. Ini cuma kan ngejelasin. Ini gua ngasih tahu. Gue diam. Iya, ngerinya ntar jadi ini. Iya, kayaknya 10. Tapi di sela-sela kita ngisi, gua nggak ada. Kan emang jam 4 sampai jam 10 waktunya tidur. Ngerti nggak maksud? Gua nggak tahu, coba jawab. Kita tuh butuh sosok lu kalau pas lagi rame-rame. Lagi nongkrong bareng. Kalau memang kita mau bikin 2 shift, kita pasti atur dari awal. Yuk, lu jam segini sampai jam segini ya. Ntar lu sama Niko jam segini sampai jam segini. Jadi 24 jam kita ada acara. Tapi kan kita ada kasur nih. Berarti kan emang ada acara untuk slipstream. Time. Gue tiap saat kayak gitu nih, baru sehari. Iya, enggak. Kan kita Terima kasih tahu doang. Indonesia. Kertas putih. Ada titik hitam. Sumpah, gue tidur cepat. Yang dilihat apa? Titik hitam. Tidur cepat gue sekali. Nih, kita di sini lu mau donat, mau Iya, bukan donat ke orang. Kita tuh bukan masalah tidur cepetnya. Iya. Lu nangkepnya salah nih. Gua nggak masalahin tidur cepet. Enggak. Gua permasalahkan kenapa lu tidur harus jam 10. Padahal kalau lu tidur jam 10, bangunnya lebih sore dong. Ya nggak? Bangunnya seminggu terakhir. 10 pagi. Iya, 10 pagi. Lu bangun jadi lebih sore dong dibanding kita. Padahal kita acara sore-sore di sore. Jam 3 gue bangun, jam 3, jam 4 alarm. Stop like you. Gua ada 5 sesi loh. Bangunin Yuka berapa? Oh, itu awal-awal iya. Kemarin kaget lu bangun alarm yang kemarin lu tidur sekali itu ya. Alarm lu nyala. Lu dengar itu. Gue denger. Lu buka, lu matiin tuh tidur lagi. Persis. Enggak, kalau Niko enggak di kalau Niko lebih hebat. Alarm nyala, didiemin tangan dia. Lu masih risih dengan alarm, tapi lu bisa lanjut lagi ngentot. Nah, tapi gue salut sama kemampuan lu udah bangun bisa tidur lama lagi. Itu. Gue bisa kayak bangun nih. Tiduran lagi. Bentar doang. Ya. Lu iya ya. lu iyain dia ya. Lu Lah, benar. tadi masuk Kalau udah kebangun. gara-gara? Hah? Gara-gara apa? Alarm. Alarm. Enggak usah ke alarm kalau udah kebangun. Taruh. Oke. Temen gue kepikiran. Enggak. Kita cuma asbun. Santai ya. Gue jadi berpikir nih. Kan gue bilang tadi jangan dibawa Enggak. emosi dulu. Gue gak bawa emosi. Tapi kan ini kan menyangkut banyak orang ya. Terus gue pikir juga kalau misalkan gue mengisi pagi kan itu sedikit orangnya. Ya kan dibandingin prime time. Terus Jadi lebih baik kalau misalkan begitu, gue keluar energinya waktu prime time. Karena orang-orang yang gue entertain waktu pagi pun malah kalah suara. Elaborate. iya. Iya. Jadi sebenarnya gue buang energi sia-sia waktu pagi. Karena Karena lebih banyak waktu prime time di saat Emang nongkrong. gitu loh, kalau udah jadi bintang gak mau duduk di lantai, duduknya di sofa. Kan gitu. Artinya kalau kita duduk di sofa, I'm not star. I'm a star. Where's my hand? He is. Di situ. Lu bilang apa? Topi lo apa? Sorry. anjing bisa ada. Anjing gue liat loh. Lu udah prepare ini? Gue baru liat loh. Gue baru liat loh. Topi gue taruh situ. No, bro. Terus. Terus ya. Jadi kayak contohnya ya, sesimpel ini. Kayak tadi kan gue bangun. Kata ini contoh hari ini doang ya, bukan gue membenarkan apa yang gue lakukan ya. Contoh gue bangun jam 7. Yang tadi. Tadi. Iya. Gue ngisi sampai tadi Apa itu?
jam 10, jam 11 gue take konten, jam 12, jam 1-an gue kelar, gue ngisi lagi sampai jam 3, tapi yang lain masih pada tidur. Ya kan? Begitu gue bangun, begitu udah malam, orang tuh bakal datang lagi. Si Yuka out frame mulu, padahal gue dari jam 7 udah ada. Pendekatan gue kurang efektif berarti. Karena Harusnya gue waktu ada. Di prime time lu nggak ada. Iya. Ya, jadi harusnya di saat di saat rame itu baru gue kayak gitu. Jadi lu Karena rubah. at the end of the day di saat viewers segitu sama waktu di prime time, orang prime time itu bakal nganggap gue tetap gak kerja. Berarti lu mau ubah sifat itu di hari ke-60 ya? Pendekatan gue salah ternyata selama ini. Lu baru sadar di hari ke-60 Di hari tuh. ke-60. Iya. Di hari ke-60 Di hari ke-60 gue ternyata sia-sia ya gue. Fuck man. Nggak, kita coba bercanda guys ya. Tapi gue ngerti konsep kenapa kadang ini nggak salah ya, nggak salah. Ini gue disclaimer, ini nggak salah, ini nggak beres, dan gue setuju dan gue sangat dukung. Ada alasan kenapa Yuka tuh ngisi pagi sebenarnya, ngisi pagi, atau mungkin Mas TP gitu ya, Mas TP dulu ngisi pagi, mungkin viewernya nggak sebanyak prime time, tapi lu mancing di kolam yang lebih kecil, tapi lu mancing sendiri, Lebih gampang. impactnya lebih gede. Ya, dibanding Dibandingkan lu di prime time banyak rame-rame. orang, usaha lu mungkin nggak Makan. kelihatan. Jadi gue paham kadang kenapa dia Yuka sampai pagi. Mungkin nggak ada kepikiran di kepala Yuka apa TP, mungkin nggak ada. Seandainya ada pun gue nggak masalah. Gitu. Karena oke, dari season 1 deh, yang nonton cuma 3.000, 4.000. 3.000 tapi 3.000 orang, anggaplah 1% itu ngeklik. Jadi klik semua. Ya benar. Jadi sebenarnya yang pengen gue sampaikan adalah apapun yang dilakukan Yuka, kayak ini serius ya, maksudnya mau dia tidur jam 10 pagi segala macam, sebenarnya gue nggak ada masalah, kita nggak ada masalah, kita bercanda doang. Karena Bercanda. Ya. pilihan ibaratnya dia pilihan spotlight itu mau di mana aja. Ya. Dan kebetulan dia mau pilihan spotlightnya di pagi. Pagi. Karena ngumpulin masa sedikit Enggak, di luar itu bercanda itu banyak yang setuju, Jod. Jadi harusnya kalau misalkan orang setuju terus bisa jadi bahan evaluasi. Enggak, gue paham, tapi kalau gue jadi gini, menurut gue alasan, gue ngomong Mike deh, salah satu alasan kenapa gue Budi ya namanya ya. gak naik sekenceng kalian, satu, gue kebanyakan di belakang. Gue ngerasa kepala gue tuh kebelah dua. Tapi yang pertama itu juga gara-gara emang gue pengen mau ya, bukan karena dipaksa ya. Yang kedua, ketika di prime time, energi gue nggak keep up, nggak skip up itu. Setelah di prime time, energi gue habis. Gue nggak ngisi pagi. 60 hari terakhir, lu lihat nggak ada gue ngisi sendiri, kecuali sama Mike tuh, sama lu orang yang di Bandung. Nah ini 3 alasan kenapa gue mungkin secara statistik naiknya nggak sekencang kalian. Ya, gua rasa juga gitu gua. Mirip-mirip sama lu lah. Dan itu udah resiko yang gue terima gitu. Ya. Jadi ketika memang ada yang ngelakuin kayak Mas TP atau Yuka ngelakuin ngobrol sendiri dan memang punya capability tersebut, go for it gitu. Menurut gue go for it. Karena kalau gue di posisi Yuka selama 60 hari ngisi pagi, mungkin tidak akan se-efektif Yuka. Ya. Ngegait masanya bener. Jadi sebenarnya nggak masalah yuk. Enggak, tapi kalau gue ngisi pagi itu bukan karena gimana ya bilangnya. Karena waktu di viewers kayak misalkan prime time, kenapa gue jarang kayak skip up itu karena gue ngerasa di saat prime time susah banget buat dapetin banyak hati orang, atau gak semua orang yang nonton itu pengen ngelihat gue. Tapi di saat semua orang udah bubaran terus ngeliat gue duduk di sini, Mau nggak mau. mereka masih stay. Oh berarti pengen lihat gue nih, Ya. minimal. Ya. Atau enggak mereka bisa diajak ngomong nih. Tapi kalau misalkan prime time masuk gak ya? Atau enggak udah ngalir nih, gue ikut gak ya? Merusak flow gak ya? Banyak mikirnya, Ya. banyak mikir. Banyakan mikirnya. Bener. Tapi menurut gua ketika lu ngambil masa yang bukan prime time dan mereka suka sama lu, bukankah itu kualitas yang lebih baik? Iya. Yang prime time belum tentu follow lu karena suka sama lu loh. Betul. Bisa aja follow lu karena memang follow yang lain juga gitu. Omong. Menurut gua sih nggak apa-apa. Apa sih, bener yuk. Sebenarnya gue juga kepikiran hal itu tau. Cuma itu aja, energi gue kalau pagi memang gak sebesar itu. Iya. Makanya gue suka isi pas subuh banget. Karena gini, kalau gue ngelakuin itu, mungkin gue nggak punya mental yang kayak lu yuk.
mental dalam artian gini, gue ngisi pagi, gue paksain nih, gue nggak punya public speaking sebagus lo, nggak punya cara bercerita sebagus lo, itu udah 2 poin yang gue udah lemah. Seandainya gue paksa pun, gue takut energi gue nggak bisa keep up pas prime time. Di prime time energi gue udah dibanding yang lain ini udah begini nih. Iya. Kalau gue paksa pagi begini gue nanti. Iya, benar. Persona entertain lo apa yuk? Nggak ada. Sesuai mood guys. Makanya tadi yang gue momen kayak berpikiran apa ada benernya ya? Itu di saat nih, tadi gue anterin balik Michelle. Gue tidur sejam di sini kan, yang tadi di sini. Waktu gue anterin Michelle banyak yang DM gue, yuk out frame mulu lu seharian nggak nongol sama sekali, itu banyak. Terus gue kayak apa cara gue salah ya selama ini ya? Enggak sih tapi. Lu lihat seminggu terakhir nih. Seminggu terakhir lebih banyak gua out frame. Kalau gua di rumah. Di belakang, di atas. Tapi seminggu terakhir orang anggap gue banyak out frame, ngerti sih gue, karena memang kan tanggal 17-18 gue ingat banget tuh ada kerjaan kan. Jadi orang kayak kok out frame mulu, gue masih ngerti. Terus waktu hari ini, terus momennya misalkan hari ini udah bener-bener gue push banget tuh. Pagi, ke konten, next, teong, bola, ngobrol segala macem, masih ikut, tidur bentar, sahur, next, terus masih ada yang kayak apa salah ya caranya ya, how gitu kan, gue masih berpikir gitu. Memang katakanlah itu orang mau bilang itu haters atau gak usah dipikirin ya begitu, tapi tetap aja kalau misalkan ada 5-6 orang yang berpikiran sama, Pasti jadi bahan evaluasi, bener. pasti jadi bahan evaluasi. Iya, Dan jadi itu kritik pasti buat lo kan. bisa jadi bahan introspeksi gitu loh. Iya. Kalau itu bisa bikin gue better ya gak masalah. Tapi ini udah sisa 8 hari sih. Karena itu cara yang gue pakai di season 1. Karena waktu season 1 gue gak bisa ngambil spotlight, kayak misalkan banyakan XGC nih, gue gak bisa masuk sama sekali, soalnya gue gak suka alkohol. Jadi makanya kalau misalkan kalian lihat klip tuh di saat Jerry mabok, Mas mabok tuh ada gue, karena waktu mabok bukan momen gue. Tapi setelah maboknya itu tuh orang udah pada tidur, gue baru ngobrol. Karena di situ. Mau keluarkan apa yang mau gue keluarin, ya itu kurang lebih sama lah kayak Jod gue, kayak Yuka juga pasti mirip-mirip lah. Susah memang untuk steal di spotlight di prime time tuh susah banget. Susah banget, gue gak bisa. Gak bisa. Apalagi gue ngerasain perubahan yang paling berat ya buat gue ya, di saat ini kan makin rame, orang-orangnya lucu-lucu banget. Ya. Gue lebih banyak observe, malah lebih banyak belajar. Kalau satu hal yang paling gue pelajarin, yang paling gue rasa penting buat gue buat kedepannya ya, setelah gue pikir-pikir, selama ini gue pikir itu baik-baik aja. Ternyata setelah nge-live kayak gini, gue merasa diri gue tuh bukan teman ngobrol yang asik. Gue tuh kebanyakan mendengarkan gitu merasanya. Jadi kadang di otak gue tuh kayak orang lagi cerita, gue tuh nggak bisa memberikan tanggapan yang seharusnya gitu. Jadi kebanyakan matiin topik menurut gue. Jadi itu yang paling berasa sih di gue ternyata. Oke, apa kelemahannya yang lu temuin di saat live ini? Kalau gue sih perfect human being ya. Jadi nggak ada minus gue. Oh, lu perfect lu? Iya. God gue. Lu perfect ya? Kelemahan yang gue sadarin setelah live streaming ya. Harus mikir dulu lagi. Kalau gue bener-bener sadar gue benci atensi aja. Atensi. Kayak di saat orang udah mulai terlalu merhatiin gue Gak suka lo. gak suka gue. Karena semakin orang merhatiin lu tuh, either ekspektasi mereka yang tadi dia suka, dia kayak waktu gue ngelakuin sesuatu tuh yang gak sesuai ekspektasi dia bakal jadi orang yang benci gue juga. Yuk, kok lu berubah sih, kok lu begini sih. Di saat perhatiannya berlebihan ya, atau mungkin dia merhatiin di saat gue lagi jelek-jeleknya, terus dia jadi bener-bener gedek gitu. Terus gue ngelakuin hal baik,
dia jadi bingung. Terus fasenya gitu-gitu aja tuh, suka gak respect, suka gak respect, suka gak respect. Karena kan mereka ngeliatnya tuh ya udah gitu, jangan terlalu merhatiin gua gitu. Kayak misalkan ada bintang tamu nih, terus gua lagi diem dengerin, Yuka gak nanya sama sekali, Yuka baru nanya 2 kali. Kayak gua itu Ya kan? Terus gua jadi ya udah gua gak mau nanya sama sekali. Gua kadang begitu, hitungin aja, biarin aja gua mau nanya apa-apa gitu. Ada sisi childish gua yang begitu kadang. nggak nemu ya, lo emang beneran perfect ya kayaknya. Iya lagi. Aku harus nyusun kata-kata dulu ngentot. Bahaya nih kata-katanya. Lo Lo apa lo? Kelemahannya nggak ya? Nah, kekurangan lo lah. Kekurangannya gue bingung, kalau kekurangan gue kan dari dulu nggak bisa ya, nggak bisa mikir sendiri ya. Kalau kayak gitu-gitu tuh harus dari orang kan, dari dulu. Cuman kalau kelemahan kayak ini Bay, karena di sini kesana bercanda terus, padahal kan dari dulu kan gue di IG kan kadang ada sesi serius. Orang jadi nganggap lu nggak bisa serius. Iya, jadi gue tuh kan ada buat Discord lah. di sini bercanda semua ya. Jadi pas gue masuk tuh kayak anjing, kok gue tuh lagi pengen ngebangun orang yang bisa diajarin tata krama baik, walaupun ya omongan gue emang parah sih, kasar gitu. Cuman kan saatnya kalau ada grup Discord kan itu kan lingkup sendiri gitu, maksudnya ngerti gak sih maksud gue? Bubble sendiri ya. Iya, bubble sendiri lah. Ayolah jadi orang maksudnya. Normal gitu. mm-mm. Gue juga ada momennya kayak gitu tau. Jadi kan momen Discord gue, sorry nih, gue potong dulu. Momen Discord gue juga sama. Emang dari dulu kita kerjanya framing. Iya. Tapi di saat gue pengen ngobrol biasa sama Discord gue Terus di framing capek ya? ada momennya gue Ada kayak capek ya? fuck. Iya, capek. Makanya ada beberapa momen gue lebih sering share ke Instagram karena Nggak bisa diri gak bisa di reply dan gue bisa memilih untuk gak baca gitu. Kalau di Discord, aduh capek nih, gue pengen cerita sesuatu ah. Misalkan gue foto sepatu gitu. Gitu yuk kesini cuma pamer doang. Gue kayak kerja lagi ini. Iya, maksudnya Gitu. gue ada harapan bikin Discord tuh jadi tempat cerita gue gitu, ngerti gak? Yang orang nggak bisa di sini, di sana tuh bisa dengerin gue cerita yang bener gitu. Kan responnya kadang memek gue bilang. Tapi gitu gue sekarang, kalau ada yang rese gue bilang gue kick langsung. Lo harus kayak gitu tau. Jadi gue kick gitu. Jadi orang sekarang takut deh. Itu cuman momen doang sih tapi. Iya. Emang ada momennya kayak sisanya ya, gua apa-apa nggak tahu. lah bercanda. Cuman di saat kayak pengen sharing nih sesuatu, terus kalau di framing kerja lagi nih gue di sini. Oh, gue sadar satu sih. Ada beberapa sih. Cuma paling ketara banget. Gue ngerasa setelah streaming ini, kayaknya banyak viral ya. Gue baru sadar satu hal. Introvert gue benar-benar kiri. Mentok sih lu. Tapi menurut gua ada manfaatnya lebih baik begitu Jod dibanding di tengah-tengah. Gua tuh terlalu tengah-tengah. Orang jadi nggak kenal gua. Menurut gua, orang jadi nggak notice. Kayak tadi momen lu diem itu kan ikonik banget ya. Kayak orang tuh lagi heboh-heboh lu aja kayak. Gue bener-bener gini. Gue gini ya, bukan gue nggak suka gitu loh. Bukan nggak suka. Gue tuh nggak nyaman di posisi gitu loh. Iya, ngerti gua. Ya ada lah orang Gua kan ngerti. punya. Iya. Gue nggak nyaman. Tahu. Gue nggak nyaman gue. Bukan karena orangnya, itu mau orangnya misalnya satu angkatan SMA gue yang gue kenal semua juga gue nggak nyaman gitu. Itu sih. Tapi itu bukan kekurangan sih menurut gue. Apa? Bukan kekurangan sih itu. Kekurangan ya nggak sih kalau di dunia entertain? Karena kalau dunia internet menurut gue justru kayak lu jadi hitam ya hitam, putih ya putih, lu kayaknya nggak bisa terima abu-abu gitu. Kalau di tengah-tengah, Fan service? orang jadi bakal lebih kenal lu nggak sih? Maksudnya emang Oh, iya. dia bakal lebih mengerti lu gitu. Jod emang orang yang begitu gitu. Justru kalau di tengah-tengah yang membingungkan tuh. Yang introvert kiri banget enggak, tapi ke kanan juga enggak gitu. Oh, kalau dari streaming ini gue ngerasa satu sih, gue ke-humble satu sih. Gue ke-humble tuh, anjing. Jokes gue tuh jauh. Nah, itu gue Face itu juga, jauh banget. gue juga kena kalau itu. Gue ngerasa sebelum streaming itu ya, gue kalau di tongkrongan tuh, anjing gue
lucu lah. Ya, Itulah ya, segala ya, macam. ya, Gue ya, bisa ya. nge-build hype gitu. Lu segala motornya macam. lah gitu ya. Motornya gitu bisa gue bawa nih jokes kemana. Ya. Pas nongkrong di sini nge-humble gue banget. Itu gue juga kena kalau itu. Sangat kena gue. Apalagi konten gue komedi ya. Iya. Gue konten kreator dan Humble komedi. banget. Genre gue komedi, guys. Aneh ya, komedi di sini tuh aneh ya. Iya. Tapi seru jadi belajar. Sama yang terakhir paling sih yang masih jadi PR gue adalah dari dulu tapi makin sadar makin ketara tuh gue tuh malu untuk berekspresi. Jadi Banyak nahannya ya? Jadi di momen kayak contoh ya, gue ngeliat kayak Yuka joget, Aloy tek 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 tek, gue udah rasa malu. Bukan karena kalian bukan ngerasa malu, gue ngebayangin kalau gue begitu. Ya, ya. Ih malu gila gue pasti. Begitu-gitu aja. Malu gila gitu. Kayak contoh, ingat gak yang kita surprisein Loy terus ngajak tembak-tembak langit di stage? Nah, Itu gue ngelakuinnya malu banget. Ada rasa malu yang menggebu-gebu gitu. Kalau di stage gue juga malu sih itu. nggak biasa kali ya. Iya belum biasa ya kali. Kayak pengen gue hindarin deh job-job gitu. Oh sama yang gue sadarin dari seminggu terakhir ini sih, karena gue ngambil job di luar, ternyata energi gue gak sebanyak itu aja. Ketemu banget. orang-orang baru. Energi gue gak sebanyak itu. Waktu gue lihat lu nih masih flight ke sana, Giri masih cabut, terus balik gitu, Mas masih flight balik masih bisa entertain, kayak fuck man, kayak kesalahan nih gue ambil job di luar. Waktu balik tuh kayak anjing capek banget cok, Nggak tahu deh kali itu. bener dah capek banget. Ya itu bukan energi yang gila, Cok. Yang gue Badannya. salut dari dia tuh pertama ya fisik ya. Tapi mode dia kerja sama mode dia lagi nongkrong tuh bisa beda banget menurut gue. Dia tuh tombol. Iya. Ada tombolnya dia. Langsung tak 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 gitu. Dia tahu kalau mode kerja lah. Langsung Ah. tarikan napas, berubah langsung. Langsung berubah. Jadi kalau ada mode YB, mode Arab tuh beneran guys. Bener Ini bener. kalau dia di panggung dulu YB nih. YB nih. Pada mode YB dia udah gak peduli temen tuh deh. Mode kerja deh. Iya. Switching mode gila anjing. Nggak yang sesmooth dia sih selama ini yang gue lihat ya. Di digital itu bukan gue lagi ngejilat dia nih. Dikit sih ada, cuma maksudnya kayak itu switching mode itu yang gila banget. Karena kita ngelihatnya dari jarak dekat juga sih, di saat dia nongkrong kita ada, di saat dia kerja juga kita ada. Jadi kayak memang ngelihat amazed sih sebenarnya gua. Badan dia bisa keep up, badan dia masih bisa kayak ayo nih lu mau apa gua turutin gitu. Soalnya kadang di pikiran tuh ada kepikiran kayak gitu, cuman badan tuh nyerah aja. Iya. Nah gua ada mode itu, mode kerja. Saya bukan sini. Tau gak apa mode kerjanya? Meeting. Meeting. Kalau ya bener. Kalau meeting sup. Bener. Belakang layar loh. Gue lihat tuh. Kalau bilang enak banget nih streaming. Enggak lu coba 2 bulan semua. Coba 2 bulan streaming begini. Gue tantang deh kalian nih. Tantang secara positif ya. Bikin kayak gini sama persis, terserah. Gak usah kegiatan yang gila-gila banget. Di sofa aja 60 hari. Lihat energi lu hari pertama, minggu pertama, sama minggu terakhir. Orang dengan Vicong, dong, tolong dong, ajak gua ke sana. Semuanya buat apa? Iya jadiin gua orang kerja ngobrol aja. Gua bisa ngobrol kok. Guys. Vicong nggak balas dia cuma kasih ketawa kecil aja. Coba dulu sih menurut gue. Pertama, lu ngomong bisa tuh karena lu ngerasain. Kedua, bukan teman ini kita. Kelihatannya kita ngobrol ini. Kelihatannya kita ngobrol, tapi aslinya kalau kita ketemu kita have some respect lah. Iya. Ada boundaries yang nggak bisa lu tabrak. Iya. Itu. Terus ketiga, Arab kalau ngelakuin ini bukan karena bantu teman, yang dia hire bukan kita. Yang dia hire orang-orang yang jago di bidangnya. Betul. Baik yang lebih lucu daripada gua, Aloy, Niko, lebih gila daripada Gary, banyak. Banyak. Jadi Arab ngelakuin ini karena bantu teman.
Kalau dia pengen ngelakuin sesuatu yang ger dan butuh orang-orang yang lebih profesional, lebih jauh Ada lebih banyak banyak, bro. ya. Lebih banyak. Kita udah pasti nggak dapat call. Bukan ada Tapi di samping kita gak dapet call, kalau misalkan dia pengen ngobrol, pengen apa specialty kalian apa, dari orang-orang di sini sampai orang-orang belakang, menurut gua gak ada orang goblok guys. Masih ada specialty-nya juga. Jadi gak segampang itu juga guys. Satu-satunya yang dari sini yang benar-benar kalau dia mau profesional, secara profesional yang tetap stay Panda. Karena emang udah terbiasa di dunia profesional. Itu tuh produk mentah semua guys. Kayaknya kata-kata bukan teman itu offense banget dah Jod. Gak apa-apa, gue makan selalu take bad cops-nya ya. Karena emang realitanya kita bukan teman guys. benar gua ngomong itu juga tuh. Realitanya kita bukan teman. Iya. Justru harusnya lu happy gak sih bilang bukan teman? Berarti ya kalau misalnya kita ketemu ya kita bakal saling respect gitu aja maksudnya. Iya. Kalau teman kan udah beda treatmentnya dong. Ya, teman udah beda. Nggak mungkin bisa Harus bercanda-bercanda seperti itu, framing. Nggak harus. mungkin kita bercanda mau framing gitu kan. Harus terutama we are not friends guys. Ya sebutlah teman internet nih. Iya. Tapi itu bukan ya. teman. Oke lah, anggaplah kita teman internet. Iya. Teman teman entertain gitu. Tapi bukan teman di in real life guys. Karena apa yang kalian lihat di sini sama yang asli itu nggak jauh beda. Sebenarnya nggak jauh beda. Tapi nanggepinnya ini kan kayak lu orang mau ngecengin kita ngeladeninnya karena tahu kita lagi mode entertain kalian. Kalian juga part juga kadang menghibur kita gitu. Jadi kayak exchange trade gitu aja gitu loh. Tapi kalau in the real life lu datang tuh misalnya kebiasa nih, gue yakin dia keganggu. Bang Loy, udah main kontak fisik terus mulai anjing ngentot tuh pasti terganggu cok. Datang gue nge-framing Yuka, ya kan? Datang nih, gue misal bercandain Niko donat, datang tuh makan donat, Mike marah ngentot, bukan seneng anjing. Kalau sampai ada yang masih megang pipi gue sih baru marah sih gue ya. Gini ya. Kan belum lihat Aloy marah kan? Belum lihat aja. Ngeri ya. Ngeri. Kan pernah liat gue marah lu nonton. Di Jambi. Iya. Waktu lu cekek orang di futsal. Gua marah ada sebabnya pasti. Iya maksudnya kan itu sebab-sebab yang mereka belum tahu Iya, kan, karena selama iya. ini di sini lu gak marah kan. Gue tuh jarang marah tapi kalau marah Meledak. iya. Kayak contoh deh satu hal simple deh yang menurut gua tuh lu udah sempet warning tapi gua masih sempet lihat. Yang kayak bercandain bapak lu. Itu kan lu gak suka banget kan? Dan gue pun tahu begitu lu ngomong, oh lu gak suka. Kita langsung cut. Langsung cut. Rem. Kita bener-bener rem. Kalian perhatiin kita gak pernah bercandain itu karena oh boundariesnya di situ. Iya. Masih ada yang sawer. Tadi sore lu gak lihat, gue bilang, Gue sering ngeliat tuh. Tapi gua guys stop, gue bilang. Itu kalau di situ Nah. jangan dibercandain. Maksudnya itu boundaries yang Iya, yang nggak bisa lu tabrak. Dan di internetnya lu masih lu tabrak. Kalau di real life lu tabrak, Wah. gue mungkin bisa. Iya. Tapi gue gak kenal ya. Kalau masih di kawannya adalah gue DM masih udahlah. Dia nggak tahu gue benci banget ngentot. Maksud gue kalau gue ketemu dia bisa gue matiin ngentot. gue ngerti guys. Kadang mungkin kayak nonton ini tuh kalian pengen gitu, atau misalnya jadi kayak Kelihatannya ke flashback punya circle kayak gini. Iya. Betul, it's okay kalian pengen punya circle seperti ini. Walaupun kadang kita banyak buruknya juga ya, tapi yang ngambil baiknya. Tapi maksudnya karakternya tuh jangan cari mirip sama kita, sesuai nama lu gitu. Iya. Jangan anjing yang alay banget siapa ya, yang jebat siapa ya, nggak bisa begitu. Yang nyaman aja. Yang nyaman aja. kalian kita juga konsep live-nya kan mungkin mirip sama orang luar, cuman kan nggak main framing-framingan di sana. Masih banyak cara main lain. Sama common sense sih, orang banyak nggak punya common sense sih kadang dia kayak tadi Emang orang kapan udah sih emang bukan buat semua orang. Iya. Lalu tuh maksudnya common gitu anjing. Iya. Sesimpel nyamperin ke sini deh, ngajak foto. Iya. Itu kan common sense aja gitu. Iya gitu, nggak sopan gitu maksudnya, udah jangan gitu. Ada yang DM gue, bang gue tahu lu di mana foto, terus kayak, apaan sih? Iya kan creepy ya. Terus gue bakal kayak, wih hebat banget lu, Anjing gua wow. ketebak nih di mana. Iya, aduh jangan gitu dong. Apaan sih gue liatnya? Common sense ya, orang masih banyak nggak punya common sense gitu. Harusnya Jadi lu- selain kita kayak mungkin selalu bercanda ya, semoga dari stream itu kayaknya belajar banyak lah. Dari mungkin ada beberapa dari cerita-cerita
salah satu dari kita atau semuanya. Ada yang bisa kalian petik lah, at least 1 atau 2 gitu. Tapi yang uniknya mereka bisa jadi polisi moral tapi satu sisi mereka gak punya common sense, itu gue bingung. Ya. Benar. Tahu gak sih kayak semut di ujung pulau bisa dilihat tapi kayu di pelupuk apa? Gajah di pelupuk mata gak bisa lihat. Bayangin di isekai itu. Isekai kan perfect semua. Iya. Jadi apa yang pengen lu lihat pengennya perfect gitu, tapi apa yang lu lakuin standar aja enggak gitu. Kita aja gue di sana senang sama orang-orang ya, karena tadi nggak ada satupun yang minta foto gue tuh so asik gitu. Ya. Cuma kayak, Bang Mike, boleh nggak minta foto? Itu Iya. gua kaget tuh. Lu masuk jam sama. Iya kan? Enggak ada. Itu bukan Jadi tadi tempat yang gini, tadi menurut kita kita off ini stream, loh. iya, Ngerti iya, nggak maksud Kita gua? langsung pindah, itu bukan karena chaos. Karena memang takutnya ganggu warga juga. Iya. Iya. Dan itu mau jalan. arah jalan utama Gara-gara- lah gitu. Takutnya gara-gara ada yang mau ngajak foto, udah ganggu, makanya kita langsung pindahin, kita langsung balik. Ya. Gitu. Bukan Asik kok. Gak Asik ada banget, Cuk, tadi Cuk ngentot. Walaupun kita, maksudnya walaupun gue introvert kiri ya, tapi gue ngerasa tadi seru. Ya. Gue seru karena maksudnya orang-orangnya tuh nggak yang cross boundaries gitu loh. Ya. Padahal maksudnya uzonnya kita kan udah, wah ini tempatnya kayaknya Tadi ya, Iya kita kan. anjing nih kayak ada lah, maksudnya pikiran-pikiran jahat itu ada Iya, lah ya. ini mah nggak bohong lah ya kita ngomong. Ini tempat Soalnya hari ini. lebih sopan daripada yang kita Sumpah. Temuin iya ngentot Lebih di sopan tempat-tempat dia. yang di mall. Iya. Gue kaget banget loh, sumpah. Yang waktu kan baris kasih tengah, terus mereka kayak gak ada yang bang. Iya, Kayak ada. gitu. Gak ada. Panggil dulu, selalu nyolek. Kemarin Iya. tadi gue selalu colek kayak, Bang Mike, boleh nggak foto? Dan selalu kayak boleh nggak? Iya. Boleh nggak? Iya. Bang, sorry boleh gak? Ya, makasih ya bang. Terus tadi ada juga, bang, sorry boleh gak? Terus gue disuruh sama bang Markam duluan. Sorry banget, gue mesti ini udah pada masuk soalnya. Oh iya gak apa bang, thank you ya. Gue bilang sorry banget, gue bilang. nggak usah mereka tadi foto emang sekali, nggak ngulang-ngulang. Iya. Ngentot lebih keren gue bilang ngentot. Lupa itu semua punya common sense cuy. Gak ada yang pakai timer. Ngerti mereka. Timer ngentot sih. Kalau enggak, bang mau foto. Tapi belum pegang HP. Iya. Mereka udah siap ya, semua udah siap ya. HP lu mana? Gue lebih suka yang kalau misalkan, bang, wih video tapi. Iya. Jadi mereka tinggal capture Tinggal kan? capture. Ya. Itu sangat amat baik itu. Ya bang, wih, thank you bang. Gitu udah selewatan aja gitu. Tapi tadi ada gue bantuin satu orang tadi. Dia mau foto, kegeser ke video. Bang itu video gue bilang, dia geser lagi ke slow mo. Gue bilang, salah itu slow mo bang, geser ke sini. 2 kali geser salah, kan dia nggak ngerti kan gue pikir kan. Bisa juga panik juga sih. Iya panik juga. Kalau itu nggak terlalu jadi masalah. Nggak Tapi Iyalah. asal lu minta izinnya enak, sopan. Kadang bisa karena mungkin karena menggunakan stream kita ngomong sekali aja. Kadang kalau saking buru-burunya takut Iya. nggak enak ya. Eh, Santai bang, pelan-pelan gitu. Slow mo gila ke slow mo. Iya tadi cuma nggak bohong gue anjing. Dia santai, Slow. kegeser video bang. Karena video kan lebih gelap kan. Dia geser ke slow mo. Terus, bang itu slow mo. Udah bang. gelap, udah gelap slow mo. Kayak gini dia velocity tuh Bang velocity. itu slow mo bang. Masalah kayak gitu. Jadi velocity anjing. Tahu bilang ya. Kalau di sini kan emang ngomongnya kan tatot ini itu ya. Kalau ketemu asik kita beda ya. Itu pasti beda lah. Ya karena kita mikir kita kan tadi itu ada boundaries gua Kan- malu. Iya karena kalau di sini kita merasanya teman semua. Ini teman brother. Gitu. Jadi kita kenapa? Iya beda lah. Kalau sama lu orang yang ketemu di jalan ya kita respect, nggak mungkin kita kayak ngentot di depan muka lu Kalau baru gua ketemu. masih sorry sih gitu gua mungkin Iya. ada part gua itu ngomong ngentot tuh masih ada di gua. Ayo sesimpel inilah kalian lihat Aloy waktu di panggung MPL. Ya kan gua nggak ngomong. Iya, maksudnya bisa memposisikan diri gitu loh. Kayak gitulah. Jadi itu bisa Kasih itu menurut gua. pelajarannya. Kadang tuh orang tuh nolong mentah-mentah sih.
apa yang dia tonton. Ya, Iya, itu. anjing nggak Itu guys diolah masalahnya. dulu gitu. Masalah banyak orang itu. Masalah banyak orang tuh nelen mentah-mentah Iya. semuanya gitu. Nelen mentah-mentah apa yang dia tonton, yang videonya pendek lagi. Jangan pernah percaya 100% sama apapun yang lo lihat di internet. Iya. Makan kita ya, Iya. makan kita. Iya. Jangan pernah percaya Jangan sama kita pernah percaya 100%. Makanya kayak kadang gue tuh satu sisi ngeliatnya kayak ada salah satu malu tuh namanya siapa? Siapa? Yang nato? Siapa yang Oh, Aleron. Aleron. Nato. Di kepala gue tuh semua bertanya ngapain lu tato gue? Ngapain kalau tato mereka itu ya udahlah. Tato kita gitu. Tato gue berempat waktu itu berempat ya. Ngapain? Karena kalau one day gue ngecewain lu, Ya. Harus tambal tuh. ayo lo. Tapi itu kekhawatiran gue tuh idolisasi di Indonesia tinggi banget. Di saat ada sosok yang kayak anjir gue respect banget sama dia. Tuh kayak jadi ekspektasi yang tadi gue bilang, Iya. lu terlalu merhatiin dia terus ekspektasi lu jadi tinggi banget. Begitu sekali dikecewain, kecewanya bisa lebih jahat daripada orang yang Iya. bukan fans dari awal tuh. Iya. Idolisasi itu ngeri loh. Iya. Ngeri banget. Benar. Kayak siapa tuh yang The Beatles yang siapa sih yang mati? John Lennon. John Lennon. Ya, yang nembak fansnya sendiri kan. Fansnya sendiri karena idolisasi. Banyak yang mati gara-gara idolisasi, gara-gara perbedaan pandangan. Gue siap kok mati. Bruce Lee. Someday lu kalau misalkan lu di momen buruk terus ada fans lu yang kayak, "Weh, Bang Ale," terus lu kayak, "Apa sih ngentot?" Gak seneng. Dia gak senang. Ditusuk. Ini orang gue bunuh someday. Ada kemungkinan loh. Ada. Mungkin. Dan gue selalu bilang, kayak gue ngatain orang gitu. Kalau anak gue gitu ya udah. Kalau gue mati gara-gara ya udahlah. Tapi gue gak gitu lah. Gue tetap enggak lah. Karena gue pernah ngomong ngentot dipukul ya sama 10 Ambon. Ya fanatisme ngeri banget. Ngeri. Benar, idolisasi emang ngeri tuh. Semua sih yang berlebihan sih. Iya. Cuma yang berlebihan. Tapi gue sering emosi lihat komen-komen video kalian di TikTok. Nah itu kalian nggak perlu emosi tau. Iya. Yes, aja. Yang harus emosi kita. Iya. Kita yang harus marah. Makasih. 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 Tapi simpan energi kalian untuk hal lain lah. Iya. Iya. Secukupnya aja guys. Nggak perlu sampai dibela gitu, nggak perlu. Menurut gue ya. Kayak kemarin tuh ada video gue yang rame satu. Sekali video gue VP yang rame ketika gue menolak main gitar untuk Ariel. Sampai itu komennya si Niko minta kesempatan kalau lagi overthinking giliran kesempatan datang nggak mau diambil. Banyak tuh yang belain tuh, iya lu nggak tahu rasanya berdiri di depan idola segala macam. Menurut gue yang diomongin betul 100% betul. Itu bahan evaluasi gue juga tuh. Setelah ngomong itu kenapa bukan gue nggak prepare ya, kenapa gue nggak jalan dulu aja. Iya. Urusan bener atau nggak main gitarnya ya belakangan. Iya, kenapa lu nggak take the chance? Kenapa lu nggak take a chance aja gitu? Sama kok itu juga bahan evaluasi gitu. Ingat ya yang Ernest yang lo bisa stand up. Yang gue dorong lu Gue buat. mau kan. Heeh. Di saat lu itu dia ngechat, Grace chat gue. Apa? Kenapa lagi-lagi lu ngalah terus nggak mau? Gue kasih alasan gue. Pertama, Mike tuh nulis. Mike bawain jokes udah itu. Yang kedua, ada rasa malu. Ya. Yang ketiga, ya udah nggak apa-apa. Spotlight temen dulu aja. Gue belakangan, diceramain gue panjang. Itu kita bertiga yang di-push dan kita semuanya ngerasa Iya. anjing all eyes on us nih Tapi kayaknya. pas lu post itu, gue udah tahu sebenarnya gue mau bawain apa. Tapi gue nggak berani. Iya. Tapi itu jadi bahan evaluasi gue. Iya. Next time, kayaknya gue ambil aja. Kalau emang ada penawaran, kayak gue ambil aja gitu. Iya. Cuma ada ketakutan aja waktu itu. Iya. Iya ngerti sih gitu. Itu pun gue nge-pushnya juga kayak anjing oke lah gitu. Wah takut juga kan. Gue agak berani tuh karena gue gak tau mau ngobrolin apa sih. Takut gue. Tahu maksudnya kayak pas di pojok-pojokin gue tahu. Oh, ini ada kan gue selalu ngomong kan jangan nggak ambil kesempatan. Gue tahu oh ini chances sih. Tapi skenario di kepala gue selalu jing. Gue tahu kalau nggak lucu pun nggak apa-apa. Segala macem. Cuman gue nggak pernah ngelakuin ini sendiri. Ya. Gue ngelakuin ini sama komika gitu.
Fanur stand up. Iya. Gila apa gimana gua? Iya itu tuh. Itu pas sama Ariel pun begitu otak gue. Gila apa gimana gua? Anjing kalau misalnya gue nggak bisa main, masalah semua tentang kita tuh kan intronya ikonik banget ya. Kalau gue nggak bisa main itu rasanya kayak kurang gitu, kurang Ariel gitu. Cuma gue mikir lagi satu tuh, Ariel tuh nawarin gue mau lagu apa, mainin lagu yang lu bisa gitu. Itu kayak anjing gue nggak ambil kesempatan yang ntar gue kebanyakan mikir gitu. Sama. Padahal gua udah tahu materi di kepala gua tuh apa materi. Rasanya jadi teman Arab. Makanya itu rantingannya lucu gitu. Iya. Ya. Rentingnya lucu, ngentot. Makanya sekarang ada apa gua tabrak. Ya. Gua kemarin gua sempet chat gua ngobrol sini sumpah sih. Yang manggung nge-MC itu gua enggak langsung sumpah sih. Apapun terjadi, coba gua tabrak deh. Semua itu bahan Tapi evaluasi. Tuhan, tolong jangan itu jalannya. Jangan insecure, kalian punya skill masing-masing, kita tahu guys. Tapi I pas know. udah datang momennya, Kita gak pede, masih gak pede. Iya beda, sumpah. Kadang saya juga kayak kita, kadang rezeki mah di depan mata. Iya. Mau diambil. Iya. Tapi benar itu jadi bahan evaluasi gue, dan gue Sama kok. nggak berharap dibelain saat itu. Gue omongan ini orang bener menurut gue. Iya, gua pas chat gua berdebat tuh sama Gus tuh. Kalah nih, ini spotlightnya Mike lah. Ya kan. Di pikiran gua waktu itu, jing ada kemungkinan gue karena gue cerita tentang Arab lebih lucu, terus Mike dapat spotlightnya ini, itu kan segala macem, atau Yuka gini, pas udah pada udah gue langsung, ya udah next time gue ambil semuanya. Iya. Maksudnya kayak kalau ada chance gitu. Iya. Nggak bisa dibohongin cowok, kadang ini, maksudnya ini tempat kerja sebenarnya. Maksudnya di balik pertemanan kita juga sebenarnya secara nggak langsung ada persaingan juga gitu. Iya. Jadi kayak Kebetulan persaingannya lumayan sehat aja. iya. Kadang gue ngeliat terlalu sehat. Jadi dorong-dorongan anjing. Iya. Nah, yang gue bilang gue benci atensi adalah justru di saat gue didorong begitu. Gue gak bisa anjing. Nih orang paling bangsat nih. Personally ya buat gue ya. Gue tuh gak suka didorong ke spotlight. Kayak misalkan kayak awal-awal yang nanya ke dokter Boyke, orang kan ekspektasi rendah kan ke gue kan. Atau mungkin waktu ke Sinteyong, orang ekspektasi rendah ke gue. Di situ gue bisa perform tuh. Tapi di saat gue mulai pertanyaan bakal dar-der-dor nih. Berat tuh. Panik gua. Selalu panik gua. Makanya di saat main tebak-tebakan, ini nih si Palingger. Kosong anjing, itu beneran kosong, gua gak kepikiran apa-apa. Ngeri. Itu kan kalau misalkan kita lihat di contoh di lapor Pak, itu bagian terakhir tuh bagian Pak Haji Andre anjing. Terus dia memang lucu terus. Itu kalau misalnya digadang-gadang kayak gitu, fuck man. Sorry man, gue mendingan jadi anak yang di pojok kelas yang kayak nyeletuk tau terus pada ketawa gitu. Itu posisi gue. Bukan yang di depan terus angkat tangan. Saya mau nanya Pak. Nggak ada gue kayak gitu. Nggak bisa gue. Berat gue. Kalau misalnya fans lo ketemu sama lo di coffee shop pas lagi nggak seperti ini, terus mereka mau ajak lo ngobrol, nggak apa gimana bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Kalau caranya baik mah. Tapi Caranya kan baik, nggak apa-apa. kebetulan nih perlu dikasih tahu. Lagi-lagi kan common sense nggak buat semua orang. Iya. Di toilet tuh jangan diajak foto atau ngobrol. Betul. Biarin kita kelarin kencing dulu. Kalau kita lagi up, biarin kita kelar makan dulu. Iya. Gitu loh. Gua tahu gitu segala macam, takutnya habis kita kelar makan kita langsung cabut, nggak apa-apa. Maksudnya at least pokoknya itu deh, pas lagi makan, pas lagi di toilet ngentot Aneh, gitu loh. Aneh. Tapi gue jadi ingat lagi Rusman waktu itu juga pernah kan dia kelar toilet. Udah kelar kencing ya. Tapi fotonya di wastafel. Cowok berdua. Dijadiin memes homo anjing. Cie. Terus kata dia bangsat gue gak bakal lagi pernah mau foto di toilet. Gara-gara dicengin. Dikasih lagu-lagu romantis pakai AI gitu. Itu lucu banget sih. Emang momen viral emang gak pernah bisa juga sih. Cuma nggak semua momen viral menyenangkan buat yang viral kayaknya. Gua nggak pernah expect loh gue Rich Brian viral gitu barengan. Tapi ya viralnya nggak baik gitu. Nggak bisa juga sih. Viralnya gila itu. Makanya hal begituan perlu dikasih tahu kenapa orang kita begini banget. Nggak, sebenarnya tuh lebih bingung kenapa harus dikasih tahu gitu. Iya. Karena growing up harusnya kita belajar nggak sih? Iya. Tapi kadang susah juga sih Mike.
setelah gue pikir-pikir ya, setelah gue ngomong gitu gue mikir lagi 7 tahun lalu kita belum tentu punya common sense sebaik ini. Iya sih, memang itu pengaruh lingkungan juga sih. Pengaruh lingkungan juga gitu. Pengaruh lu growing up sama siapa, berteman sama siapa gitu. Tapi menurut gua ada satu permasalahan sih. Menurut gua adab itu mesti berbanding lurus sama toleransi, Cok. Kalau toleransi lu ketinggian, adab jadi dikesampingkan gitu loh. Ngerti gak sih? Ya. Kayak misalkan gue sama lu nih, gue bercanda ngatain lu sumbing gitu. Terus gue jadi ngatain semua orang sumbing. Karena lu toleransi, gue jadi nganggap semua orang toleransi gitu. Padahal itu kan termasuk adab kan. Iya. Dan gue mesti tahu dulu lu oke apa enggak. Iya. Jadi belum tentu adab yang oke menurut lu atau toleransi yang oke menurut lu bakal toleransi yang sama juga sama orang-orang sumbing yang lain. Makanya kan tersinggung tuh nggak pernah bisa tebak. Lu bisa tersinggung kayak menurut gua hal yang A ini nggak bikin gua tersinggung, tapi orang lain tuh bisa tersinggung gara-gara hal ini. Iya. Jadi gue sebalik kayak gitu. Apa lu? Kaki lu tuh. Bau? Enggak. Lagi coba. Ya kan? Dari sini deh, dari sini. Ya kan? Enggak. Dikit kan? Enggak. Karena kaki lu sendiri cuma. Nah, jadi kalian nggak habis apa guys TikTok gini? Gue suka banget TikTok guys. Suka banget. Bawa coba. Enggak. Enggak ada bau. Bau. Ikan beruang. TikTok tuh nggak se-ngedrain kalau lagi prime time. Iya. Karena kita lebih ke sharing sebenarnya. Iya. Nggak pakai beban. Nggak pakai Iya. beban ngobrol. Sharing, ngobrol kayak ngobrol. orang gitu. Terus lihat live chat kayak normal. Iya, kayak ngobrol tuh sama orang gitu, bukan kayak oh bingung gua kalau ibut ada 3 tuh bingung gua. Kadang pengen gue punya energi sebesar dia. Ibu tanya energi kadang kalau kan dia puasa capek banget. Tapi ibu tuh nggak habis energi juga ya. Habis juga. Habis dia. Tapi susahnya di sini juga ya kalau lu pengen deep talk. Terus misalkan gue contoh simpel deh, misalkan pagi gue deep talk. Terus Giri datang. Deep talk gue berhenti pasti. Karena dia gak tahu gue lagi deep talk. Iya. Harus mulai bareng itu. Iya, harus mulai bareng. Either kalau enggak orang yang baru datang tuh mesti tahu deep talk. Kalau enggak lagi deep talk nih. Sama kan lu. Oh switch, udah ngobrol biasa. Tadi pagi kan lu juga lagi ngobrol sampai gue sampai kan? Heeh. Sampai gue sampai lu berhenti kan? Iya. Kalau gue udah pancing-pancing lagi ngobrolin apa yuk? Season 3. Udah titik ngentot. Enggak, itu gue lagi ngobrolin ekspektasi. Lo dia ada yang nanya, "Yuk kalau misalnya season 3 lu gak diajak gimana?" Gue bilang jangan kan season 3. Waktu season 1 ke season 2 gue udah apa ya? Kalau misalkan season 2 gak diajak, gue udah oke banget. I'm fine, gue bilang kan. Kalau season 3 pun gue gak diajak, itu fine buat gue. Dan gue gak bakal ada kepahitan sama sekali karena gue udah bayangin dan itu baik-baik aja gitu menurut gue. Intinya kayak gitu. Tapi fine sama lu jadi mikir ada yang salah sama diri lu beda loh. Iya gak? Bukan gimana ya? Kan kepantasan atau enggak kan itu dari orang yang menilai kan. Iya. Kalau misalkan gua memang kagak ada di project, bukan berarti value gua lebih rendah, tapi value gua gak dibutuhin. Bisa aja kalau misalkan siapa nih kita tanya Paulo Dybala apakah dia pemain buruk? Kebetulan nggak aja, kebetulan ada Messi Kebetulan Messi ada di posisi dia. nggak kadang tuh ya orang kita tuh nggak bisa ini loh apa yang menurut gue bikin tongkrongan ini lumayan bertahan lama atau nggak apa bisa nge-split antara kerjaan sama temen ribut karena kerjaan sama ribut karena temen jadi misalnya one day misalnya Arab di set kayak anjing lah kayak Jod gak cocok nih di streaming ini bukan berarti gue berhenti berteman Iya. terjadi sama WS gak? Iya. Iya. WS kan gak diajak ini Iya. as a guest star Iya. apakah berhenti berteman? Enggak. Itu yang nggak dipunyain semua orang. Gue juga, gue udah kayak season 3 nih. Kayak orang tuh kan nganggapnya kan kayak anjing. Apalagi kalau haters ya. Anjing season 3 pasti ada Jot lagi. Enggak guys, kalau Arab di set kayak misalnya Arab di set pengen ada gue nya nggak mau. Bukan berarti gue nggak berteman. Misalnya nih kayak gue di set nih kayak tahun depan amin gue merit. Setelah merit mungkin gue nggak bisa ngelakuin ini lagi. Pengennya pengen. Gue lagi lobby Grace tinggal di sini setelah merit. Dan gue juga udah ngebantu.
Upaya gue sangat tinggi. Iya kan? 2 tahun sayang. Iya. Dan akhirnya kayaknya lumayan works deh. Dia udah mulai kayak cari meja makeup buat kesini gitu. Sebenarnya rasa fuck bad juga sih. Hah? Setelah gue tinggal sama ceweknya Aloy bertahun-tahun dan Iya. ganti 2 orang. Maksudnya kita gak bodoh lah soal Nggak bodoh privasi. lah. Terus Ternyata bisa-bisa aja gitu maksudnya. dan maksudnya kayak lebih kayak Itu ini yang loh. lama. Ada mungkin ada nanti one day kayak misalnya pengen jalan season 3, 4, 5, 6 dan guanya nggak mau pun gue berharap Arab dan CS Arab dan CS tetap ngelakuin, jangan stop karena guanya udah nggak ikut lagi gitu loh. Gue nggak mau suatu karya tuh berhenti karena salah satu dari kita tuh berhenti gitu. Kalau karya bisa lanjut, masih bisa ibaratnya menghasilkan dan itu positif, kenapa enggak gitu. Sumpah lu tanya, ini lu tanya, lu mungkin di belakang pada denger dah. Orang yang paling kontra sama season 3 tuh gua. Gue paling nggak mau. Gue paling nggak mau. Karena gue punya idealis, sesuatu kalau udah lu lakuin lebih dari 2 kali tuh nggak bakal ger lagi. Sesuatu yang major ya. Kayak contoh, dulu kan lu tau gak sih kalau YouTuber gaming tuh 100.000 room tour. Room tour, house tour. Itu bukan sesuatu yang bisa lu repeat gitu. Ya. Room tour fit apa 2.0. Aneh dengernya. Aneh, udah orang udah gak mau lihat lagi. Itu kayak konten sesekali gitu, sekali seumur hidup atau 2 kali seumur hidup. Nah, ini yang idealis gue tuh masih kayak, menurut gue tuh ini adalah proyekan yang cukup 2 kali gitu. Sekali yang sebenarnya gue pengen sekali, cuma sekali oke lah, kayak belum terlalu. Kita cobain yang proper deh. Menurut gue ini udah terlalu proper dengan guys yang gak masuk akal. Masuk akal sih. Anjing. Gak masuk akal nih, Boril, Tot. Brian mau apa lagi? Ada gitu. internasional nih. Hebat. Jackson Wang mau apa lagi, Cok? Sinteyong. Sinteyong. Gua Mau di apa lagi? Gua di sini duduk, Sinteyong di sini. Sinteyong. 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 Yang biasa orang ngeliat dari tribun. My hero. Dia duduk di sofa, brother. My hero. Pas gue ngobrol dia nengok. Waktu gua ngobrol dia begini. Itu bukan berarti gue pengen berhenti ngebuat sesuatu buat anak-anak. Gue tahu tujuannya meeting. Gue tuh udah mikir, gue udah main ngobrol sama Putri sama Panda. Nih si Mac kayak cocok dibikin program ini. Maksudnya bikin lagi tapi nggak yang kayak gini lagi gitu loh. Bikin yang beda. Percaya sama gue lah, ntar kalau bikin beda kena, kalian juga pasti lupa kok ini. Lupa. Pasti. Lupa. Nah mikirin yang bisa kena di kalian ini bukan maraton. Apa nih? Terus suruh gue mikir sekarang nggak ketemu, kepala gue udah mentok nih. Nanti juga ada saatnya kalau misalkan ada sesuatu yang baru, pasti kalian bakal mulai membandingkan. Iya. Seruan maraton. Iya. Waktu awal kita start seruan season 1, Nih, season 2. season 2 mulai berjalan. Anjir seru juga season 2 ya. Season 2 seru banget. Waktu mulai jalan lagi, OG member gak seru. Pasti ada gitu. Iya, OG member gak seru, seruannya pas sudah lengkap. Kemarin gue berbaca, kangen deh. Kangen Lihat deh, kayak OG berempat. Iya, maksud Sih, gue maunya apa ngentot? Iya, emang akan ada kelarnya sih itu. gak ada kelarnya. Udah ada yang baru, tau gak apa? Gue lebih suka deh nonton kalian pas lagi nggak ada Arabnya. Nggak ada Arab kita, lu nggak bakal notice kita ngentot kalau nggak ada Arab dari awal. Udah sampai di titik tuh Arab di sini mah gak ngapa-ngapain. Idih, gila banget. Mulutnya. Buset. Terus itu bisa sinteng dari siapa? Iya. Gue. Dia nih kalau lagi tiduran main HP sini tuh kerja juga, guys. Itu lu nggak tahu aja tapi yang lu liat main HP. Kebetulan gue bisa validasiin itu karena kebetulan rata-rata gue ada di grup dia. Iya. Gue ada di titik kayak, Mas, stop deh bikin grup. Ini grup udah too much gitu. Bahkan ada loh kita grup sementara Iya. yang cuma buat gibain orang habis itu bubar. Ada aja loh itu. Oh iya guys, sama ini guys, bercandaan ini ya. Contoh ya, sesimpel ini. Di saat gue bercandain Usbun Maspe, usus buntu, bukan berarti gue ngatain semua orang usus buntu. Gue ngatain usus buntunya Maspe, karena Maspe oke with it. Ya. Jadi jangan kalian kayak, anjing si Yuka ngatain semua orang usus buntu. Gak gitu guys. Gak mungkin gue di saat ketemu lu, ada riwayat usus buntu gue ngatain, gak mungkin. Gak
mungkin. Gak mungkin gue Buat apa katain juga. semua orang sumbing kayak Niko, gak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin gue katain semua orang monyong kayak Aloy, gak mungkin. Lo tau nggak guys, kemarin pas abang Grab datang, dari masuk pintu gue udah notice nih orang sumbing. Dan gua nggak notice sampai lu ngomong. Gue notice dia sumbing, tapi gue nggak buka. Gue nggak bilang kayak, weh sumbing. Sampai dia nyapa gue, sama kita bang, gitu. Maksudnya kayak gue sumbing nih, sama orang sumbing aja gue nggak sembarangan gitu maksudnya. Karena gue nggak tahu nih orang kalau misalnya nih orang suka nggak dipanggil sumbing, nih orang Dia oke nggak dibercandain sumbing. Iya. Karena nggak semua orang tuh berdamai sama apa Iya. kekurangannya. Iya. Pas dia bilang sama nih kita bang, itu temboknya udah dihancurin sama dia, makanya baru gue masuk di situ gitu. Common sense guys. Iya. Ya kita ngerti lah kalau bercanda dengan Mas P. Enggak guys. Ada yang DM gua. Gua ngomong lagi-lagi karena memang tuh ada buktinya dan memang tuh ada beberapa sampai liatin aja lu yuk kalau misalkan ketemu lu bercanda Usbun, gua juga ex Usbun gitu ada. Makanya gua ngomong di saat gua ngeledek orang di sini yang kebetulan punya struggle yang sama lu, gua ngeledek struggle lu. Nggak. Gua ngeledek orang yang dekat sama gua. Ini nih, karena dia udah oke dan udah berteman gitu loh. Tapi kita kadang dalam pertemanannya kita juga tahu kapan kita harus berhenti, di mana boundaries yang udah bikin teman kita nggak nyaman gitu. Iya. Nggak usah jauh-jauh tadi deh, pas kita bercandain soal Michelle, yang lu bilang lu kesel. Iya. Udah kan, langsung kita belok kan, Berhenti. berhenti kan? Karena gua beneran kesel tadi. Iya. Enggak, kalau misalkan bayangin gini gua gak bisa, gua bilang Nah. stop, ganti gua bilang. Oke, ganti, udah. Yang mana ya? Ya, Enggak lagi ada, tidur. lagi lagi tidur ya? tidur. Gitu. Jadi Stop. jangan dipukul rata sama orang guys. Bukan stop bacain DM sih guys, itu lebih kayak memberi pengertian aja sih. Dan gue tuh gak ngerasa itu perbuatan yang salah kalau misalkan gue bercandain Mas P. Gitu loh. Ciao. Oke. Dia nanya kenapa, dia bilang gue terus nanya nih kenapa lu orang nggak pernah nyari orang yang ngasih pelajaran ke orang yang hate speech lu, kayak lu cari deh orangnya misalnya gitu. Too much work gak sih? Silakan. Nggak ada duitnya. Apain aja buang duit ngentot. Mungkin at some point kalau misalkan udah punya power dan di hari buruk gitu ya, bakal deh lakuin. Biar ada Sekali. boundaries. Iya. Gue as long lu nggak nyerang keluarga gue ya. Ya. Itu boundaries yang bener nggak bisa lu tabrak. Sekalinya lu tabrak. Tapi kalau kayak masih nyerangnya gua gitu, nyerang Chris sebenarnya gua udah nggak suka, tapi gua masih bisa nahan karena dia kerja as entertainer juga gitu. Iya. Jadi udah resiko dia, kecuali cewek gua nggak di sosmed gitu. Lu nyerang mungkin gua bakal marah banget. Tapi keluarga gua tuh bener-bener nggak pernah, jarang lah, bukan nggak pernah gua munculin di story, even di story gua gitu. Bocor pun kadang gara-gara live gua gitu. Sampai nyerang ke sono, wah itu udah berarti udah kelewatan itu. Tapi yang ke Michelle gue juga sempet risih sih sebenarnya. Kayak sempet kayak ada momen, mungkin dia itu PMS hari pertama juga, jadi gue kayak wah berlebihan nih kayak ini. Yang waktu itu gak foto. Iya. Cuma kan gak foto kan sebenarnya ada beberapa orang kan, Ibu Gua gak nggak foto, Niko gak foto gitu kan. Cewek gue diserang anjing. Gue tahu itu beneran bete pasti. Kesel gue, lumayan kesel gue. Pasti. Itu yang gue benci, yang gue bilang gue benci atensi karena itu lagi-lagi Mike. Kalau diperhatiin, Iya. terus orang jadi kayak nganggep itu gimana ya? Itu gue manjat ngomong itu paginya aja teh. Kayak anjing lu orang sih kelewatan sih. Terlalu berlebihan sih. Kalau Tapi- waktu itu kalau yang pas habis foto itu gue ngecengin lu karena lu pernah punya kalimat gue mau foto sama semua gestar. Itu doang, gue ngecengin sebatas itu gitu. Dan gue nggak expect ngentot ini nyerangnya ke Michelle anjing. Aneh itu. Aneh Aneh ngentot. banget. Aneh. Terakhir soalnya gue foto sama DJ Soda juga begitu, Jod. Gue foto sama DJ Soda dikira balas dendam sama Rich Brian. Padahal itu gak ada masalah. Anjing banget ya. Terus tuh suka ngadu domba tau gak sih, kayak misalkan gue lagi
gue di sini ngobrol sama DJ Soda. Di framing ke Michelle. Ada momennya juga waktu itu dia PMS, jadi kayak kamu lagi ngapain gitu loh. Gue kayak, wah ini PMS hari pertama nih. Kalau gue deket-deket atau ke siapa ntar di framing, ntar dia bad mood, gimana kan? Yaudah gue diem aja lah. Daripada gue ini gimana daripada berantem atau apa. Soalnya kan PMS hari pertama bro. Iyalah, Yaudah gue diem aja lah. musuh semua cowok bro. Diserang anjing, gila, gak habis pikir gue. Gila sih. Ntar member sama psikolog, kagak. Ini karena 24 jam aja guys, kalau misalkan gak 24 jam mah gak separah ini. Kan kalau gak 24 kan kita bisa milih timing terbaik buat nongol. Dan kita udah siap kayak oke, di saat gue pencet tombol ini, orang bakal begini gitu. Gimana cewek lu pick me? I pick her. Setidaknya gue pick her. Kalau lu kan gak ada yang pick seumur hidup lu, jadi lu bingung kenapa. Atau mungkin karena lu gak pernah liat cewek ngobrol gitu sama lu, terus lu bingung ngeliat, oh cewek bisa ngobrol ya sama cowok, dia pick me banget. Enggak, karena lu sebagai cowok kagak menarik sama sekali, makanya cewek gak mau ngobrol sama lu. Jangan menyamaratakan pola pikir lu ke semua orang. Iya. Cewek itu sebenarnya ada yang ekstrovert ya, bukan introvert kayak di anime ya, bergaul. Ya. Kalau lu jadi cowok yang tipenya memang ngelarang cewek lu untuk bergaul dengan semua cowok di sekitarnya, Nggak seperti itu go ya. on, kita nggak gitu. Go on. Grace juga lagi digerus Kenapa? gara-gara dia ngerokok. Dihujat ya? Padahal dia ngerokok, lu mau tahu dari kuliah, ngentot. Dia ngerokok dari kuliah. Kebetulan akhir-akhir ini memang 2-3 tahun terakhir dia lagi stop rokok. Dia ngerokok cuma di occasion tertentu. Lagi minum, vape-nya habis. Kebetulan waktu vape habis dia bakar rokok, dibakarin sama Arab. Kita semua tuh sadar kalau dia tuh dulunya perokok. Cuma karena 2 tahun nggak ngeliat dia ngerokok, Aneh aja mungkin. Arab ngeliat, lu ngerokok ya? Lu mau tahu isi komennya apa? Pengen kelihatan cegil banget ya, pengen ngerokok. Ih siap, ngentot. Yang ngomongin ngentot, sumpah. Emang ngerokok dulu anjing. Gue nggak membenarkan rokok itu baik ya. Iya. Segala macem. Iya. Maksudnya kayak itu. Gue bilang lu nggak usah baca lah, ngapain ngenalin orang kayak gitu. Maksudnya kayak pasti lah, namanya cewek kan lebih perasa ya daripada kita ya. Pasti kepikiran. Pasti Pasti ada dibaca momennya juga. Pasti ada momennya. Iya. Terus kalau misalnya cewek gue ngerokok, kenapa gitu? Lu juga di klub ketemu cewek ngerokok, lu ngaceng. Udahlah, nggak usah bodohin diri sendiri, ngentot. Iya. Pengen banget kelihatan perfect di internet. Iya. Buat apa sih? Nyari apa Buat sih apa hidup sih? lu? Anjing. Terus kayak gak bisa ngeliat kulit dikit gitu. Ih anjing. Di slow mo tolong. Mereka bukan pick me, mereka kaget lihat cewek sifatnya kayak gitu. Iya. Guys, manusia bermacam-macam guys. Iya. Dan kalian belum ketemu orang yang sama aja gitu. Dan gue nggak butuh bergaul untuk tahu hal itu ya. Gitu. Kayak dari awal gue tahu manusia itu bermacam-macam gitu. Ya kalau lu memang butuh bergaul untuk tahu hal itu ya bergaul sih mending kata gue. Di luar beda aja sama enggak, di luar juga sama. Di luar juga sama. Banyak orang ngentot. Banyak orang yang guys. Kebetulan kebetulan kalian mungkin nggak kebiasaan nonton konten luar aja, atau misalnya kultur luar atau punya teman-teman di luar gitu. Sama, di luar pun juga sama. Malah ada yang lebih parah lagi. Wah gila cok. Lu tahu kasus yang kemarin pesawat jatuh di Korea, ada dua orang yang selamat, salah satunya pramugari disuruh mati sama orang-orang di internet, gila gitu. Padahal miracle buat dia. Sama gitu sama aja. Disuruh mati, kok lu nggak tahu diri banget sih lu hidup? Ih ngentot. Enggak, emang udah saatnya kiamat aja guys. Gila cok, sumpah. Emang udah saatnya dunia ini kiamat aja ngentot. Semakin hari ya, semakin lu gede, lu bakal merasa kalau Thanos tuh bener cok, sumpah. Thanos itu hero guys. Sebenarnya villain itu Iron Man guys. Iya, sama Captain America. Orang-orang idealis kontol tuh hero tuh. Banyak penderitaan bro. Thanos was right bro. Iya, Thanos was right. sumpah. Eliminasi itu bukan eliminasi pick loh, random. Random sampling loh itu. Karena terlalu banyak orang kontol. Hati-hati.
Gue sempet denger beatnya Bang Coki Pardede yang di ada orang-orang nyebelin dikumpulin di satu pulau terus diledakin aja pulaunya. Satu sisi ada bilang itu dark jokes loh. Cuman kayak Ada bener ya? walaupun mungkin gue yang meledak juga di sana ya. Cuma di dunia kalau misalkan lebih tenang dan gue salah satu pengorbanannya. Ya udahlah kayaknya. Ya udahlah. Kalau misalkan gue terkualifikasi ada tiga kriteria orang nyebelin dan gue tiga-tiganya masuk, gue diledakin gitu. Iya, kayak gue terima deh. terima deh Apa kayaknya. deh kayak gue. Ini bumi udah mulai hancur nih. Parah. Virusnya kita ngentot. Ya seneng aja ngepot di live dihujat juga aja sama fans Korea. Itulah dampak buruk dari idolisasi yang terlalu berlebihan. Gue sempet Dan semua itu standar ganda, kalian tuh standar ganda. Iya. bodo amat gue. Cewek gue lu benci karena dia Michelle. Karena dia diri dia. Guanya fine. Iya. Yuka yang jalanin nggak perlu ngerepot dah. Aneh banget dah orang ini. Tahu dianya emang begitu dan gue fine. Kalaupun ada kritik yang harus didengerin sama Yuka, itu kritik dari kita teman-temannya. Bukan dari kritik dari lu. Ya. I don't care. Oh sama ini nih, gue benci kalimat ini nih. Walaupun kalian mungkin buat donat masih 10.000 nggak usah banyak ngatur. Ini gue paling benci kalimat kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ih, itu lagi rame banget, Jot. Gue nggak tau rame gara-gara apa, gue nggak tau. Mau gue ceritain nggak? Boleh. Jadi Sensitif ya? Menurut gue nggak sih. Menurut gue itu debatable sih. Oke. Maksudnya kayak bukan hal yang besar Politics. banget gitu. No. Oke. Jadi ada satu orang konten kreator. Gue tahu lagi. Gue nggak tau, gue Boleh nggak sebut nama? janganlah. Ya, kan? Ya. Ada satu orang konten kreator perempuan bikin konten. Dia bilang kalau bukan donatur jangan ngatur. Intinya dia merasa sebagai seorang cewek punya pasangan itu harus pasangan yang bisa menghidupi lu. Ngidupin lu, pokoknya ngasih duit ke lu segala macem gitu. Kalau misalnya kalau cowoknya itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan itu cewek, jangan ngatur gue mau berbuat apa. Gitu intinya. Jadi perdebatan karena Lo di pro atau kontra? gue kontra. Oke. Ya intinya gitulah. Itu jadi perdebatan tuh karena banyak cewek-cewek yang nggak terima juga, banyak cowok-cowok yang merasa juga aneh juga, tapi mungkin ada yang setuju juga gitu. Lu coba. Karena kalau gue di sisi kayak apakah kalau cowok harus ngidupin cewek itu gue setuju. Ya. Ngatur segala macem. Kalau gue kan lebih ke discuss ya. Kayak contoh Grace itu kan agak susah dibilangin ya. Bukan berarti gue cuma kasih tahu apa yang baik buat dia. Apa lu gini lah, lu punya pasangan, kita selalu kasih tahu apa yang baik, yang kita expect dia berubah supaya kita lebih nyaman, tapi tujuannya pasti lebih baik untuk dia. Ya. Kalau dia nggak mau dengar, terima resikonya. Kalau gue lebih sekarang kayak gitu. Iya. Kalau di posisi pacaran, Ya. kalau udah posisi menikah, prenup gua selain harta, ya kan, prenup harta, semua yang mungkin kita alamin dan masih abu-abu di pacaran, tentuin. Gua nggak tahu itu bisa di prenup atau enggak karena gua nggak belum pernah prenup. Kalau bisa gua akan masukin. Jadi what to do nih as a husband dan as a wife. Disepakatin di awal. Yes. Intinya ada rules lah Ya sebenarnya. ada rules gitu, ada common rules gitu yang kita setujuin bareng-bareng Ya gitu. common ground-nya tuh jelas gitu. Kalau tapi gue nggak suka kalimat kayak donatur apa kalau bukan Kalau bukan donatur donatur, jangan ngatur. gue nggak setuju. Gue say thanks banget buat semua yang leaderboard yang masuk leaderboard dan semua yang nggak kelihatan di leaderboard. Tapi bukan berarti gue nggak tuju ke yang leaderboard nih, semua yang kasih duit banyak nih atau bisa 10.000 pun segala macam. Bukan karena lu donate lu boleh atur hidup gue gitu loh. Karena yes gue gila uang, tapi sorry to say tanpa uang kalian gitu gue bisa survive gitu. Ya. Tuh. Jadi gue bukan orang yang bisa terbutakan oleh uang gitu. Karena uang gue jadi kayak apa ya, jadi ada tali di leher gue buat ngikutin tuh orang. Ini gue paling benci tuh. Menurut gue ya terserah lah, habis ini ntar klip rame segala macem. Menurut gue itulah gue bukan, kayaknya gue cukup punya prinsip deh orangnya. Lu bisa ngomong gitu tapi lu ikut YB.
gue nggak pernah digaji sekalipun sama Arab. 1 rupiah pun gue nggak pernah digaji sama Arab. Tapi itu bisa gue banggain juga sih. Gue udah 11 tahun kenal sama Arab, gue nggak pernah sekalipun minjem duit dia juga sih. Gue nggak pernah 1 rupiah pun masuk ke rekening gue karena gue kerja sama Arab as karyawan dia, as ini segala macem. Karena memang gue nggak suka kerja sama orang memang. Segala macem. Kalau partner beda cerita. Memang, misal ada beberapa bisnis karena nama dia bisnisnya kayak jalan segala macem. Tapi gue kontribut Ya, ada yang dilakukan, gitu loh, ditukar dengan uang. tukar dengan uang. Gue nggak pernah minta, gue nggak pernah ada kalimat, Mas minta duit dong, gue butuh makan. Nggak pernah. Nggak pernah sekalipun. Gue Dia 11 tahun tahu, kenal, nggak pernah gue. tahun lalu dia tahu ekonomi gue lagi hancur banget, dia nawarin bantuan. Jod, makan aman? Ya aman lah mas, makan dong. Mau nggak gue transfer dulu segala macam? Nggak. Gue bilang nggak mau. Peser pun gue nggak mau juga. Karena kayak itu bantuan yang dikasih Arab ke gue tuh bentuknya nggak pernah dalam bentuk uang gitu. Banyak gue dibantu sama dia, tapi iya kesempatan, selalu kesempatan gitu, nggak pernah dalam bentuk uang. Intinya kalau sama Mas, di saat lu lapar lu gak dikasih ikan tapi dikasih pancingan, bro. Ya, Lapar nih Mas. Oh ya udah, bikin dari kayu. Nangkep cacing. Iya. Bingung kadang, kes cacing ya. Iya. tapi itu pola pikir sih. Pola Pola pikir, pikir. lapar lu dikasih kerjaan. Heeh. Kayak mungkin ibaratnya ada negara yang tandus gitu, habis itu kayak sama pemerintahnya dibanding dikasih makan, disuruh rakyatnya untuk bikin sawah, untuk bisa mengairi persawahan gitu. Ya itu bakal lebih works dibanding dia langsung dikasih makan, karena kalau cuma dikasih makan udah pasti minta lagi. Dibekali, bro. Iya. Jadi mungkin kalian boleh stop ya kalau misalkan ada yang donate. Ya kalian donate aja deh. Jangan sampai kalimat donat, kalau bukan donatur jangan ngatur. Ih gue sebel setiap kali baca itu. Sebel, gue denger sebel. Gue pas konten kreator itu gue tonton konten kayak apa dah gitu. Gue sebel banget sumpah. Kayak bukan mentang-mentang karena lu punya uang tuh lu bisa ngontrol kita gitu. Iya. Ya wake up guys. Cup, guys. Wake up king. yang lebih kaya daripada lu banyak. Dan gue udah ketemu orang-orangnya. Sama ada hal simpel yang ini juga sih yang menurut gua annoying sih. Kayak suka kayak misalkan di saat lu support salah satu dari kita tapi lu ngebenturin sama yang lain gitu loh. Kayak misalkan ada yang suka sama sifat gua tapi dibenturin sama yang lain. Ada yang lebih suka sifat Gary terus dibenturin sama yang lain. Iya si Gary sifatnya bagus, gak kaya. Kayak ada yang gak demen, misalkan Michelle ngikut gua terus. Gue nyaman. Iya. Kadang gue yang minta. Iya. Tapi gue jujur gak nyaman sih pas lu berdua sama Michelle sih. Gue lebih gak nyaman ada lu sebenarnya. Michelle bisa nggak stay di sini, gue pulang ke Michelle. Michelle yang di sini. Iya. Gue yang diusir ya. Jadi kayak setiap kali lu bawa Vigo pulang sama Michelle tuh gue berharap Vigo yang balik gitu. Nih, bercandaan begini nggak akan kita lakukan ke orang random, ke orang ya. Tapi kalau bahas yang intilin segala macam ya guys. Memang gue enjoy present satu sama lain aja sih. Bahkan yang di saat liburan season 1 ke season 2. Kan itu berapa minggu ya Jat ya? Dan banyak off cam. Itu gue cuma 2 hari doang gue misah sama Michelle. Ya karena memang nyaman gitu. Gue gak ngerasa itu sesuatu beban. Dan kalau misalkan begitu gue kalau ngerasain hal bagus ya pengen gue share aja gitu. Bukan suatu beban buat gue sama sekali. Iya, dan itu emang udah habits tahun pertama pacaran sih. Pun sebaliknya gitu. Mungkin kedepannya bisa berubah, bisa jadi sih. Bisa jadi tapi Gue tahun pertama juga sama Grace nempel kok. Iya. Mau tahun ketiga, Kalau bisa nggak usah ketemu dah. for now gue sangat amat happy guys. Makanya gue gak pernah suka sama orang-orang yang terlalu mau ikut campur di hubungan orang gitu. Maksudnya, kenapa sih lo orang, maksudnya kayak lo nggak ada sesuatu lain yang harus diurusin kah gitu. Dalam hal apapun ya, misalnya dalam perselingkuhan gitu ya, even selingkuh salah ya,
Terus kayak banyak kayak komen-komen kayak ya gue sih kalau misalnya punya sosok pasangan kayak dia nggak akan gue selingkuh, nggak akan gue apa. Ya lo ngomong itu karena lo nggak punya pasangannya gitu maksudnya. Lo nggak pernah jalan di sepatunya maksudnya anjing. Iya. Kok bisa sih nilai-nilai hubungan orang gitu? Gue sih nggak pernah mau tahu ya hubungan. Iya. Nggak hubungan temen gue ya. Nggak pernah mau tahu gue. Iya. Iya. Serah. Coba aja jalan di sepatu kita, guys, pakai sepatu kita, mungkin sepatunya kegedean, Bu. Mungkin kegedean, mungkin kekecilan, Mungkin. bau. Tahu lo. Sepatu lu jelek yuk. Muka lu jelek bangsat lu. Nggak keburu guys. Nggak ngejar guys. Nggak ngejar. Nggak ngejar. Apa hari terakhir semua guys pernah kita undang satu frame. Iya, kita bikin all artis. Iya, STY, Soda, Rich Brian, Ryan, DNKT, Boril. Didi, awkwardnya Arbe. gila tuh. Awkwardnya gila tuh. Kita nggak kelihatan tuh. Tapi mereka di frame kita nggak usah. Iya, mau gitu. Ih, awkwardnya gila banget itu, ngentot. Suruh tuh Boril ngobrol sama STY. Ayo ngobrol apa? Iya. Rich Brian ngomong sama Dean kan. Tapi ada saatnya gue sampai berpikiran kan ada gestar tuh. Terus kan banyak yang kayak ada beberapa gestar tuh yang kayak misalkan sesimpel ini si Jot mungkin nggak terlalu ngerti sama musik gitu kan. Ya. Terus dia jadi kayak misalkan dia gak nanya atau apa, dia bingung mau nanya apa tuh. Terus jadi kayak, Jot gak gawe, Jot lolo hari ini. Gue sampai berpikiran apa di saat gestar datang dipilih aja gitu. Siapa yang bisa bahas, siapa yang bisa ngulik. Jadi beberapa orang out frame aja. Gue sampai berpikiran kayak gitu loh, Tapi karena sebenarnya secara nggak langsung itu kita lakuin yuk. Maksudnya kita membebaskan aja kan gestar siapa yang mau tanya, siapa yang mau carry. Iya. tapi gitu, jadi kan karena Kelihatan kitanya diam. Kelihatan iya, diam. kelihatan- karena gue sering ngerasain juga. Tapi itu Apa gue mendingan out frame aja ya? Tapi itu di satu sisi kalau ngelakuin justru lu salah. Karena mungkin aja gestar pengen adang di sini bukan karena Arab doang. Tapi karena rame. Jadi gue selalu ada walaupun kadang gue di mama gestar. Itu bentuk respect gue karena dia udah luangin waktu di sini. Sebatas itu aja. Mau gue AFK kek, mau kadang gue mungkin bercanda kek segala macam, yang penting gue hadir karena mereka udah luangin waktu di sini. Gue sebatas itu aja sih. Makanya gue sempet gak enak sama Dilan karena gue tiba-tiba ada urgent gitu. Tapi kayak apa ya? Bilang gimana ya? Di saat ada orang yang mungkin lu gak terlalu tahu bidang dia, otomatis lu bakal nanya lebih sedikit kan? Pasti. Pasti kan? Itu normal banget kan? Normal. Tapi kenormalan itu kan gak diwajarin Apa? sama banyak orang. Nah, Banyak itu. orang dalam artian karena biasanya lu nanya atau biasa minimal gini deh. Kita berdelapan. Gue paham maksud lu kok. Kita berdelapan nih. Di saat ada orang musik datang. Ya. Atau mungkin di saat ada DJ datang. Ekspektasi mereka adalah semuanya pertanyaan 4. Gak bisa tuh, kayak misalkan gue nanya 1, nanya 2, mungkin ada yang lebih interest nanya 8. Itu gak bisa, tapi mereka maunya 4. Ngerti gak sih maksud gue? Oke. Maunya rata. Maunya sama rata, Ya. tapi gak adil. Menurut gua perspektifnya gua sama lu agak beda ya. Kalau lu mungkin lebih mikirin perspektif orang nonton ya. Kalau gua perspektif guest. Yes, benar. Kalau guys, itu sangat amat wajar. Gua itu. nggak peduli orang mau bilang gua AFK, mau gua bilang kayak nggak peduli. Bahkan kayak sesimpel ada beberapa bintang tamu karena gua terlalu AFK dia nggak notice bahkan lupa nama gua siapa. Gua sangat-sangat wajar. Karena memang gua nggak ada kredit yang perlu yang dia notice gitu. Dan gue tapi ya as long gue yang penting gue duduk di sini, gue menghargai karena gue salah satu pengisi acara di sini dan kebetulan di kepala gue kosong. Dan gue bingung mau tanya apa. Ya, seenggaknya gue menghargai dia dengan gue datang. Ya, Itu aja. hadir aja, dengan present aja. Gue sesimpel itu aja sih. Sama sih gue juga gitu. Ekspektasi netizen udah nggak pikirin gue. Karena menurut gue yuk, event kita keluar out frame akan ada lagi di masalahnya. Iya. Pasti di masalahnya juga. Pasti ada orang Pasti. kayak, Pasti ya. ih nggak menghargai gestar ih. Eh, Gitu. Pasti. Pasti. Nggak pernah bisa bener. Kita nggak pernah bisa menyenangkan semua orang guys. iya. Jadi gue sekarang gue ada di titik apa yang di expect netizen udah gue nggak denger. Iya.
Bener. Kecuali memang yang orang gini, gua bukan ngefilter sih, lebih ke arah yang follow gua di Instagram belum tentu semua pengen support gua. Makanya gua bikin channel member. Di channel member kan itu nggak convert 100% followers lo. Kadang 10%, kadang 20%. Followers gua 200.000, channel member gua 20.000, 10% dong nih. Iya. Menurut gua 10% pun itu nggak setiap saat ngebaca Iya. channel member gua. Iya. 50% ya, berarti 10.000 orang. Dari 10.000 orang itu 50% doang setiap kali, bahkan 40% setiap kali gua bikin sesuatu mereka reply. Berarti 4.000 orang. Yang gue dengerin 4.000 orang itu doang. Makanya kemarin gue sempat bikin kritik dan saran dong buat gua di channel member. Gue nggak story. Iya, nggak gue story juga. Gue story. Gue lihat dan bikin prom gitu kan hilang 24 jam. Gue baca, oh kritiknya membangun semua. Iya, benar. Ada yang racingnya lip mah ada. Ada. Nah gue bacain itu doang gue masukin hati. Sisanya mulai story udah nggak pernah gue masukin hati. Bahkan kadang gue nggak baca. Nggak bisa, kita mau Karena ngefilternya gue udah beberapa kali yuk. Beberapa kali gue filter. Jadi yang gue baca adalah orang-orang yang memang pengen support gue, pengen gue berkembang gitu, jadi lebih baik. Kalau gue gitu, jadi kayak komen apalagi gue buka followers 0, nggak ada PP, kok panjang-panjang, tutup aja. Gue lebih respect orang-orang itu kalau berani buka IG-nya orangnya, ayo debat. ya. Lu jangan mau debat doang tapi lu nggak nunjukin muka, Ya. nanti lu kalah lu nggak tahu. Iya. Masa lu kalah nggak mau terima konsekuensi? Maunya menang doang, anonim, males anjing nanggupinnya. Boleh dengerin sih itu. Tapi ada yang pernah pakai PP asli yang waktu lihat ke Chelsea Day. Chelsea sendiri sini. Gue ambil makan lewat. Yang sempat gue screenshot. Karena kebetulan namanya asli, gue screenshot cuma gue crop. Emang kayak kenapa gue ditolol-tololin, gue cuma mau makan terus naik anjing ya kan. Masa gue makan di kamar gitu kan. Gue sampai makan di belakang ya. Suaya kayak bilang ayo saya naik aja gitu, tapi Chelsea-nya pengen ditemenin. Takut sendiri. Gue juga mikirnya masa kita tinggal sendiri, Iya, tamu lah itu kan. tamu gitu kan, masa ditinggal sendiri. Pertama dia kayak kita pekerjakan, kedua masa ditinggalin sendiri. Kayak banyak pertimbangan yang sebenarnya gimana ya bilangnya ya, mungkin gue kan terlalu mikir majority gitu sih. Jadi kayak gue sebenarnya gue tahu apa yang benar yang harusnya dilakuin gitu loh. Cuman jadi ngawang di saat momen-momen kayak confidence gue kan memang kayak gak terlalu tinggi ya. Jadi di saat begini apa yang gue lakuin salah ya? Gitu. Jadi banyak momen gue mempertanyakan gitu loh. Dan salahnya gue berkacanya tuh gak lewat kacamata orang yang netral, tapi kebanyakan kacamata Udah subjektif. yang subjektif banget. Kan soal-soal begini kan kita gak sharing satu sama lain kan. Ya. Baik kalau ke belakang gue udah pasti diem doang karena gue capek banget. Karena memang normalnya di hari-hari biasa tuh gue gak seaktif ini. Nongkrong jarang gue. Makanya nggak bisa. Orang tuh nggak tahu. Sekali lagi orang nggak pernah jalan di sepatu kita gitu. Jadi menurut gua ya kita mah cukup dengerin orang yang menurut lu itu kritik dia tepat aja gitu. Kalau udah ngelebar kemana-mana sih gue males juga bacanya ya. Kemana-mana capek sih. Siapa ya, kita nggak bisa yuk menyenangkan semua orang, nggak bisa, sumpah. Iya sebenarnya gue tahu sebenarnya teori itu. Cuman kayak Tapi yang lo lakukan sebaliknya. iya belakangan ini kenapa ya kayak goblok banget gitu loh. Ya ada lah kalanya. Kontaminasi tuh kayak sebelumnya gak kayak gini. Pemikiran gue kayak gak serece ini anjing. Kayak belakangan tuh kayak ini kenapa tolol banget sih gue. Ada beberapa momen tuh kayak gitu. Ada lah kalanya kita capek, mungkin kita lagi ini nggak fit mungkin. Kecapean itu yuk. Iya. Kecapean ntar ngomong gue capek. Si paling capek, si paling sibuk. Nah, ini contohnya lu Kontol. mikirin. Iya, jadi mikirin gue jadi kayak lu kontol. Kayak misalkan tadi gue ngomong tuh, gue masih kayak kebaca gitu loh. Namanya Jagung, gue inget. PP-nya cuma J. Itu mah lu malas aja yuk. Apa malas? Kontol, gue malas sama lu anjing. Gue pikir karena gue diem sabar gitu. Gue sebenarnya kesel guys sama lu orang. Yuk gimana cara sabar? Enggak sabar gue. Gemes, gue sama lu orang tuh gemes tau gak sih?
Cuman kalau gua sautin, lo orang makin jadi, didiemin makin kayak kontol. Kalian gue diemin bukan karena kalian bener, karena gue nganggap kalian orang goblok kadang-kadang. Ya gitu aja, begini bisa tuh. Itu begini aja. Bisa lo begini. Gak usah musuhin hati yuk. Ada solusinya lu mau habis tanggal 29. Nggak, tapi kalau kalian nyebelin sampai di streaming gue juga, kalian jangan expect gue orang yang sabar. Ya, Enggak, solusi cuma satu yuk. gue punya anger issue guys. Setelah tanggal 29 take a break. Reset. Iya. Kerjain nanti. Gue sih sangat butuh itu ya. Di stream gue sendiri kalian bakal lihat sisi buruk gue ya. Ini kalian baru lihat baik-baiknya aja nih. Gue nge-reset mental gue berapa kali sih? 2 kali. Sekali, 2 kali. Yang kemangi sama satu lagi pas bintitan ngentot. Outfriend deh, ngentot. Udah begini, nyebelin semua. Wih, tolcok. Gue reset gue ngilang lu dari frame. Iya sih. Kadang butuh sih waktu bagi gue enjoy banget tuh kayak kemarin 36 jam gak pernah gue terlalu enjoy gitu. Lu terlalu enjoy lo. Kayak enak banget gitu ngapa-ngapain gak ada yang komplain. Enak bro. Guys, cita-cita gue tuh bukan jadi orang terkenal tuh. Cita-cita gue banyak duit tapi orang nggak tahu. Itu adalah kehidupan paling sempurna menurut gue. Gue juga benci fame anjing. Kaya raya tapi orang nggak kenal. Iya sih. Kebetulan Jalannya punya Jalannya gak fame. gitu. kebetulan temen gue fame-nya gila banget. Dia lagi pengen bagi. Ya udah sini deh mas. Gue bisa kenal Mas Reja aja aneh. Thanks buat lu Jot, thanks juga buat Mas Reja ya. Dan Gue tuh ajak orang baru ke Mas Reja. Itu kan orang-orang yang memang bisa bilang gue filter ya. Ya. Orang-orang SC pasti gue ngajak. Ya. Itu alasan pertama banget selain gua ngeliat ada potensi. Maksudnya, so banget lu Jot, diem lu. Tuh kan, lu sama kan? Pasti ada pikiran kayak gitu kan? Ada. Karena tiap lu ngomong tuh lihat komen, apa gue sok ya? Gitu kan, udah pasti ada di belakang tuh, yakin gua. Pasti ada momen-momen kayak gitu. Setelah misalnya gue bisa, oh ini kayak orang deserve better gitu, kayak Aloy, kayak Yuka gitu segala macam. Tapi alasan pertama gue bukan itu ya. Gue mencari orang, itu tuh lu bukan orang pertama. Gue lagi mencari orang-orang yang bisa substitute gue kalau lagi party. Jot, gua gak ada suka-sukanya minum, Jot. Siapa tuh korban gue tuh siapa ya? Baba. Lu tuh orang ketiga. Under baba lu. Lu tuh orang ketiga bro. Gue nyari substitution. Setelah lu, gue pasti cari lagi. Siapa yang bisa jadi substitute? Baba tuh sempet terjebak lama deh. Dari awal, Jod temenin ini nggak enak lah juga nggak ada gue. Akhir-akhir pergi sama Arab, gue nggak diajak. Dia bilang, nice ba, good for you, thanks. Berarti gue cukup tajam ya, gue cukup satu orang dan itu langsung substitute. Orangnya juga orang gila kan. Satu orang substitute langsung. Gue udah jarang diajak. Orangnya orang gila. Wah tuh nggak jot. Gue tawarkan satu-satu kan. Untung lu nawarin ini pas banget. As a DJ juga. Iya. Tepat, komposisi tepat ini tuh. Nah gue seneng nih. Hai temen enggak. Nggak pernah tuh kita diajak, nggak Ya, pernah tuh. nggak pernah. Nggak pernah. Udah bukan di tahap iri. Iya, enggak. Bagus. Ih, terima kasih. Thanks Loy. Thanks, Brev. Thanks Loy. Thanks Brave. Sab single bawa gokil makanya kan. Tajam gue. Gue jago jadi scouting kayak. Scouting lu bagus ya. Oke, kamu nongkrong di maraton tuh. Coba guys, kita ada planning ke tempat BL itu. Oke nanti lah jam 8. Jam lagi lah. Jatuhnya ternyata ngasih mirip Daos ini. Banyak kok, dari dulu juga udah banyak. Daos Mini, George the Monkey. Ada yang baru. Chicken Little. Ada yang baru. Apa?
Coach Justin. Oh iya, gue banyak. Lu liat Twitter gue guys, mirip banget Jot sama Koci guys. Hidungnya sama. Nyebelin lagi. Image-nya sama lagi. Sumpah liat Twitter gue Jot, lucu banget, mirip banget anjing. image juga nyebelin lagi. Apa gue dalamin bola? Iya. Apa lu jadi next Koci? Apa lo jadi Satu frame. pundit basket. Lu jadi Kid Justin. Ini lucu banget sih pas gue sadar itu anjing mirip. Arsenal boleh kalah, tapi HP gue 2. Apa coach? Apa coach? Korelasinya di mana? What do you say coach? What the fuck? Lucu tapi orang lucu, gue suka banget sama tuh orang cuy, sumpah. apa ya, reaksi itu tuh lucu ya. Iya. Makanya orang yang banyak yang follow juga kan. Iya. Gue nggak pernah ngerti kenapa orang beneran bisa benci dia sebegitu gitu. Menurut gue ini orang lucu anjing. Lucu. Karakternya tuh lucu banget ngentot. Even nyebelin ya. Kadang nggak semua pendapat dia gue setuju. Tapi orang lucu aja gitu. Lucu banget cuy. Kayak setiap kalimat tuh, kadang itu gue yakin tuh intrusive thoughts semua. Iya. Terus disuarain sama dia. Kadang dia nggak bisa kontrol tuh. Keduluan tuh sama mulut. Nah ini contoh kita nggak bisa menyenangkan semua orang yuk. Tadi di beberapa chat di atas ada yang bilang Mike rokok lagi lah. Gue bakar Mike stop Mike. Nggak bisa. Mau tau hal paling aneh guys, tau apa? Gue boxing baru 3 kali. Gue disuruh fight. Udah ada acara yang mau gue fight tanggal 25 Mei. Gue tolak. Nggak realistis guys. Ya. Raymond udah ngomong possible lu bisa ngalahin dia dalam 20, tapi gue kalau suruh ngelatih lu, gue nggak akan kasih juga. Karena minimal 3 bulan dia bilang. Jadi gue nggak mau. Orang nggak punya basic ngentot. Terus gue udah bilang, nggak deh bro, terlalu cepet. Gue bilang kalau bulan Mei terlalu cepet. Gue kasih lu waktu seminggu buat mikir ya. Apa? Gue udah bilang enggak gitu. Mei at least itu 3 bulan gitu. Iya anjing. 3 bulan tuh langsung. 3 bulan lawan Gary gimana? Boleh ketemu di 50. Enggak, Gary-nya tapi ini gue Full. bikin maraton bareng dia. Enggak usah. Jadi gue kasih donat, gue Nggak ngajak apa-apa. mabok. Gue berani ketemu di sama-sama nih, sama-sama kasih 6 bulan. Ya kan? Sama-sama kasih 6 bulan. Tapi ketemu di kelas gue. Dia hidup sehat gak apa-apa, tapi ketemu di berat 50 ayo. Itu gue berani sih dia, malnutrisi dia. Gue udah Malnutrisi. terbiasa dengan badan kayak gini. Iya, malnutrisi pasti. Bisa genjot kardio tuh gue. 53 ke 50. Kalau Jot tipe orang yang nyarinya cloud doang mah diambil guys. Iya. Masa orang kayak gini enggak, Jok. Perhitungannya matang, Jok. Gue gak mau first fight gue kalah. Malu, anjing. Masalahnya kalau lu tahu orangnya nggak mau gue kalah sama dia. Lu tahu kan orangnya? Najis buat kalah sama dia tuh najis. Lu pikir aja siapa konten paling najis nih? Gue gak tahu lagi. Nih, Najis. Siapa coba di kepala lu yang najis? jangan lu sebut. Jangan lu sebut. Ada nggak di kepala lu? Ini kalau gue mikirin duitnya sama ini doang. Cloudnya dapat pasti, yuk. Dapat. Public enemy ini orang. Public enemy dia. Kegoreng pasti. Cloudnya dapat pasti. Jot diunggulin pasti. Lawan gue, tahu siapa? Si bro. Ya kan? Sumpah gue pasti senyebelinnya gue dapat people's power cok. Iya, pasti Cuma didukung, kalau Jok. kena dang tidur. Tidur. Anjing. Malu itu, Jok. Malunya kayak apa yuk? Itu quote Bruce Arnold tuh, setara tuh begitu tuh. Malu sih kalau lu kalah sih. Gue nggak ambil. Gue bilang kalau September gue ambil. September langsung kelar ini berhenti rokok, gue berhenti semua anjing. Latihan pagi sore gue. Nggak punya kehidupan gue. Sumpah. Masalahnya waktunya mepet anjing. Iya, 2 terlalu bulan mepet. doang gue punya. Masalahnya gue tanya Raymond kenapa. Raymond bilang 3, gue bilang
Seandainya lu iyain 3 mau, gue tuh maunya 6. Karena kenapa? Gue gak punya basic. Ya, Gue gak punya basic. nggak gampang loh berdiri di ring tuh nggak gampang. Gue udah coba 3 kali, gak gampang entot. Temen gue si Don Chino kan udah 2 kali naik ring ya. Itu dia udah latihan keras. Kalau dia latihan, gue yakin dia menang. 2 kali kalah dia. Soalnya beda tuh latihan sama form ketika lo berdiri di ring, beda tuh. Beda. Yang lo latih kayak ngeblank semua tuh kayak itu kalau lagi di ring. Beda. Udah adrenalin tuh mainnya. Jadi kalau teknik lo nggak hatam mah, Kasih hit, gak bisa, gue gak bisa kasih hit. intinya Gue ngebocorin acara kalau gue sih. iya, tapi intinya ini pertandingan sebenarnya nggak butuh digoreng, udah kegoreng sendiri, sumpah. Happy birthday Diva. Sukses selalu ya. Semangat ya. Basic ya. Bukong banget ya. Ngomong banget ya itu ya. Ya happy birthday, semoga panjang umur. Tingkat nyebelinnya 100. Gue nggak pernah menemukan orang senyebelin dia. Kalau gue gak pernah ketemu orangnya. Iya. Nyebelinnya gila. Gila nyebelin, gila. Misalnya gue di call out pun gitu ya sama orangnya. Kalau nggak ada preparation nggak berani gue. Gak bisa tuh. Apapun yang berhubungan dengan adrenalin guys. Kompenya gila gue. Go-kartnya nggak mau kalah gue. Iya. Apalagi basic gamer kayak gini kan. Nyari menang, Cok. Bukan nyari sekedar nyari cloud, nyari nama doang enggak. Ego ya, lu bisa kepikiran ego ya. Igoy ya, dari semua nama lu kepikiran Igoy guys ya. Nice. Gue mau nanya, misalnya lu kayak, let's say lu interest ke bela diri, name it lah, MMA, boxing, dan lu latihan keras, disodorin kontraknya life changing nih, main fight, name it lah berapa M gitu, atau misalnya lu bisa beli rumah, pokoknya change your life lah, lu dikasih preparation setahun gitu. Tapi harus lawan temen lu sendiri, lu mau? Let's say Aloy gitu, Arab, Aloy. Sport kan tapi kan. Sport. Masih mau kayak gua. Lu enggak ya? Gua kali. Enggak ya lu. Ya? Nggak tega gua. Nggak tega ya? Iya. Ya gua nggak tahu performance-nya bakal kayak apa. Pertandingannya bakal kayak apa. Tapi pasti kan all in kan. Maksudnya kayak all out gitu Iya. kan segala macam. Pasti tanding beneran gitu maksudnya. Paling Kan? beneran gua enggak sih. Gas gua. Kayak gua gas deh. Gua enggak. Walaupun gua tahu nih pasti kayak misalnya teman gua ditawarkan hal yang sama misalnya sama gua nih pasti kayak udah kita untung berdua juga. Setelah ini kita temenan. Enggak gua kayak Enggak ya? Gue selama atas nama sport sih kayaknya mungkin masih bisa dipikirin. Profesional kan? Mungkin ya, nggak tahu tapi. $2M dikasih 6 bulan lawan Raymond, ambil gak? patahin aja kaki gua langsung. Ngentot. Berani, ayo boleh 2M 6 bulan. 50 kelas gua ya. 55 deh. Nah, turun 30 kilo tuh Raymond tuh ngentot dalam 6 bulan. Terus kasih gue handicap ya, dia nggak boleh pakai kaki. Muay Thai itu basic itu, kuat tuh kaki itu. Siku, elbow ya. Sekurus-kurusnya dia tapi tetap ada. Iya. Iya. Turunin dulu tuh 30 kilo. Coba. Coba 6 bulan Coba. 30 kilo coba. Malnutrisi anjing. Masalahnya dia juga tinggi gede gitu loh. Jadi kalau 50 kilo tuh bener-bener kayak tulang. anjing. Krempeng. Ini nggak perlu digoreng sih.
Nggak perlu digoreng. Gede itu udah langsung. Ketakutan gue cuma satu kalau gue ambil. I let my friends down. Seteng, KO kan? Fuck man. Kau sih. Gue paling bilang it's okay. It's Cuman okay. Luka tapi hati gue. Gue bisa suicide sih kayaknya. Kalau sama dia gue bisa suicide sih gue. minggu depan jangan harap gue tetap bilang it's okay. Gue pasti cengin dah. Si gue cengin. Gue pernah terjadi tuh sama gue. Pas kalah. Nangis kan dia pas kalah. Nangis. Anjing. Abis kalah gue sedih anjing. banget liat dia anjing. Sedih, sumpah sedih anjing. Abis dia kalah tuh gue ke belakang ngeliat dia anjing lah. Sokewe. Minggu Tapi- depannya goblok. Tolol lo lagi ya. Sama diri sendiri tolol, pakai jangan minum. Makanya kalau disuruh kardio ngentot gue teknik doang. Gak tau lu jagoin di MMA. Iya, kok bisa-bisa lo ngebir sebelum match gitu. Di momen gue liat senyum di muka Jot abis dia kalah. Itu tuh. Saatnya gue eksekusi publik. Itu. Gue juga gitu rehat, OS tuh 2 minggu lah nggak kontekan. Ketemu lagi goblok. Anjing memang. Gue 5-3 guys. Ya itu pun lagi masih WS. Dia tahu guys, ini dia tahu ini. Dia tahu dia kalah sama diri sendiri waktu itu. Iya, itu West literally kalah sama diri sendiri. Iya. Round 1-2 guys, itu Wes udah menang guys. Owning ngentot. Owning. Round 3 napasnya abis. Karena kenapa? Dia tidak kardio. Iya, males, kakinya udah mati. Udah deh. Dia tahu dia nggak hands up, dia tahu. Apa itu tangan nggak bisa diangkat lagi tuh. Dia guess out itu dia. Udah guys out. Iya. Terus egonya pengen KO-in. Gitu. Apa yang lo rasain pas Wes dulu kalah? Wah, cok. Fansnya L tuh banyak banget, supporter L tuh banyak banget, cok. Dan gue tuh teriakin tuh dari stage kan gue nge-MC juga ya. Jadi kayak, Winson. Pas dia kalah, ya Allah rasanya kayak diliatin gue semua fans L tuh ke gue gitu, gue ngumpet di bawah. Anjing. Udah mana lu sidekicknya dia kan? Iya. WS kalau nongol udah pasti bareng Niko. Goblok kalah. Gitu. WS Niko. Gue bisa nonton ya. Tapi gue nonton langsung kan. Easy win lah. Easy win. Gue juga pikir gitu. Win, anjing. Owning banget, cok. Iya, 1-2 menang dia. Tum. Ngentot kalahnya TKO, cok. Dia doang yang TKO malam itu. Iya di TKO-in anjing. 5 kali kena hit di muka semua lagi. Gila. Duk bocor tuh hidung. Iya. Mimison. Tapi sejak hari itu El Rumi makin bagus, cok. Iya. Gila. Tapi sekali. emang gaya mainnya emang strategi coachnya begitu. Iya. Terus El tuh tipe sabar. Sabar. Nggak pernah nyari KO dia. Iya, defensif banget, Iya. main poin. Iya. Makanya itu kadang tuh kalau boxing tuh maksudnya kayak olahraga kayak gitu ya apapun ya. Kadang tuh ego harus nahan ego. Benar. Memang menang KO tuh keren. Tapi ya buat apa kalau misalnya udah habis duluan sebelum lawan lo KO kan. Makanya pas kemarin dia lawan Jeffrey ini kalau menurut gue itu udah mutlak El Rumi jelas gitu. Nggak perlu jadi perdebatan, tapi orang-orang wih banyak kan Jeffrey yang mukul. Percuma kalau lu bam nggak ada yang masuk anjing. Semua keblok itu. Iya. Makin bagus El Rumi. Dari Karena kadang orang lupa anjing sport gitu ada hitung poin. Iya. Iya, nggak harus nyari KO, nggak. Sama kayak ini Terlalu lebih efektif defense. Iya. Buat apa? kayak leg pertama Liverpool PSG. PSG nyerang banget. Nyerang banget, megang Skornya banget. 1-0 kalah. Kayak buat apa? Iya. Tujuannya tuh nyetak gol. Tujuannya takul, bukan bermain indah, Iya. bukan pegang bola. Tujuannya 3 poin. 3 poin. Golnya tap in begini juga gol. Gol. Orang kadang lupa gitu. Lama tuh dibahas juga, coba dong. Main dong indah. Layup yang ribet. Oh, kalau free gue layup begini kan masuk. Iya. Kalau gue layup yang aneh ada kemungkinan nggak masuk. Heeh. Dang dong, nggak nyampe. Kalian lupa soal kompetitif tuh cari menang. Cari anjing. menang. Mencari main. Iya, selagi ngikutin rules, mau itu gak enak dilihat juga bodo amat. Iya. Kayak ada tuh di Dota tuh, kerjanya cuma split push aja tuh. Ada tuh. Menang. Menang, Menang. tapi gak entertaining. Nggak entertaining tapi menang. Orang Ini itu kan dicari. jadinya trofi bukan puasin lu. Iya. Iya. Kalian sebagai audiens tuh kadang merasa pengen dipuasin gitu. Gue kayak kadang nge-boxing kan, Dang, emang ada mungkin karena lengah segala macem, orang pertama KO gitu doang, rematch dong, nggak bisa, Udah. nggak bisa, Udah. kontraknya 1 fight. Iya.
Kalau mau rematch bayar lagi. Sama kayak WS Eriko, ingat ya lu? Iya, diminta rematch kan. Gini doang. Rematch. Nggak bisa. Orang lu yang mau bayar, lu willing kok buat bayar. Wes nggak menjanjikan apa-apa kok. Nama tuh, Jose Aldo McGregor. Iya, 15 detik tuh. 15 detik. Dang. Satu Itu instastory penonton tuh, iya. Satu stadion, tapi udah. Tapi jadi momen ikonik. Iya. Yang di 15 detik siapa? Aldo. Jose Aldo. Itu, dia juara bertahan 10 tahun gitu. Kena hook kiri, kena straight kiri apa hook kiri itu? Lupa. Satu KO itu yuk, nggak pernah bisa balik ke form dia awal yuk. Iya. Setelah fight itu selesai karirnya. karir selesai. Selesai karirnya. Jose Aldo tuh. Tapi ngomong-ngomong McGregor ya, gue jadi kepikiran loh. McGregor dicok Khabib, dia ngetap ya. Ngetap. WS gak ngetap sampai tidur ini. Itu Khabib pengen ngomong, go to sleep. Ngetap. WS sampai tidur gue cok. Ego. Egonya bangsat, cok. Ego fighter itu. Lu fighter kok. Iya, Fighternya lebih dari beberapa- McGregor anjing. ada beberapa tipe orang yang fighter kayak mending gue mati daripada gue nge-tap gitu. Iya. Ego fighter itu. Ego itu ego. We. Nggak habis pikir gue. Sama ego gue kenapa gue ngambil itu penawaran. Gue mendingan mati tapi gue menang gitu kan. Tapi gue harus kalah sama tuh orang gitu. Nggak usah diambil udah, tunggu siap aja udah. Tunggu siap aja. Iya. Sumpah. Kan di luar chess boxing ya. Bikin dong chess cooking. Sumpah yang gue bilang itu. Yang menang cuma Gary gitu. Sumpah. Kalau orang yang bisa kemampuan masak juga. Jadi 5 menit apa, 5 menit masak. Jadi udah memar begini. Lagi masak apa? Lagi manasin minyak. Boxingnya. Teng. Abis boxingnya, oke, kita lihat dari spaghettinya. Sumpah itu lucu banget. Dia waktu testingnya juri. Ini kurang matang sih. Ya chef, bonyok. Lucu sih. Seru sih itu. Lucu banget. Mau masak, lepas dulu sarung tinju. Fuck hygiene gitu. Tinjunya sering ditinggal dari spaghetti, nyentok. Yang lucu udah tengah-tengah masak, masakan setengah jadi dia KO. Tidur. Bahaya ngentot pas KO dia nyemplung ke kompor gimana tai. Lucu sih. Lucu juga sih. Tapi itu salah satu ide birilan dari Ludwig tuh, chess boxing. Bukan aneh, emang olahraga tuh aneh-aneh anjing. Gue suka tuh di YouTube nonton olahraga aneh gitu. Yang berantem di inilah Mobil. Iya, MMA di mobil. Jiu-jitsu mobil, wartel. Hotel. Wartel tuh gigi banget kentot. Setelah competition. Yang paling aneh menurut gue Cok. Lu tanding cuma buat ditampar. Lu tuh gak ada kesempatan untuk ngeblok. Ayo, berarti kan lu bayang latihannya Cok. Iya, kuat-kuat serahang kan tuh. Latihannya ditampar-tampar coachnya ngentot. Sumpah gue pernah lihat ini lucu banget. 5 orang kerdil main bola lawan 5 orang mabuk. Orang mabuk gini. Terus 5 orang kerdil. Lucu kan? Coba bikin di Indo. Karena cancel culture ngentot. Sumpah itu lucu banget anjing. Idenya bangsat ya. Orang tuh kepikiran gitu loh, ngentot. Aneh guys, orang tuh aneh-aneh kentot. Berlebihan anjing. Gue pernah lihat juga satu. Halo Rizka. Lu tau ini nggak? Nonton Harry Potter nggak? Nonton. Nonton dikit-dikit. Apa olahraganya?